Kisah kita bermula dalam sebuah game realitas virtual bernama Deus Ex Machina Ragnarok. Game ini sukses besar saat peluncuran dan bahkan menjadi nomor 1 di dunia. Saking populernya, game ini memiliki lebih dari 100 juta pemain secara bersamaan. Namun seiring berjalannya waktu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Popularitas game ini meredup dan kini layanannya akan segera ditutup. Di tengah hutan yang gelap, terlihat sekelompok pemain berkumpul di sekitar api unggun. Tiba-tiba, pesan sistem muncul mengumumkan bahwa game akan ditutup dalam 30 menit. Dia adalah Kaiser, pemain nomor 1 di seluruh server. Salah satu temannya, yang bernama Purple Taste, berkomentar bahwa ia selalu berharap game ini gagal, tetapi sang Sword Emperor tidak setuju dan mengatakan bahwa game ini menyenangkan meskipun banyak bergantung pada keberuntungan. Lalu, Chol Chicken mengeluh bahwa mustahil mendapatkan barang bagus karena sistem keberuntungan yang ada. Sang pendekar pedang tampak tidak suka dengan keluhan temannya itu. Tak lama kemudian, keduanya mulai berdebat, namun Sword Emperor hanya mengabaikan gadis itu. Tepat saat itu, sang protagonis mendekati kelompok yang sedang berdebat tersebut. Ia kemudian berkomentar bahwa akhir dari game ini terasa sedikit mengecewakan. Temannya yang berotot mengatakan, sudah wajar bagi Kaiser merasa demikian karena ia adalah yang paling berdedikasi di antara mereka semua. Pria besar itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa gaya bermain protagonis berada di level yang berbeda. Gadis bertopeng itu kemudian berkata bahwa para dewa itu adil karena mereka memberinya keberuntungan terburuk dari semuanya. Purple Taste setuju karena pemain peringkat 1 itu bahkan tidak memiliki satupun skill legendaris. Wanita bertopeng itu tertawa mengingat hari di mana ia melihat Kaiser gagal melakukan 10 peningkatan item secara berturut-turut. Temannya menyimpulkan bahwa setelah dipikir-pikir, sang protagonis memang yang paling sial di antara mereka semua. Mendengar itu, semua orang mulai menertawakan nasib buruk Kaiser yang luar biasa. Sword Emperor kemudian berkata ia belum pernah melihat orang dengan keberuntungan seburuk itu. Pesan sistem baru muncul. Berterima kasih kepada semua orang karena telah bermain hingga akhir. Tubuh Purple Taste mulai memudar saat ia mengucapkan selamat tinggal. Dua rekan lainnya juga mulai menghilang dan mengucapkan salam perpisahan. Pada akhirnya, hanya Kaiser yang tersisa sendirian di depan api unggun. Api terus berkobar terang di detik-detik terakhir game tersebut. Tak lama kemudian, tubuh sang protagonis juga mulai larut menjadi cahaya. Partikel cahaya membubung ke langit saat dunia digital mencapai akhirnya. Layanan game telah dihentikan dan sang pahlawan kita akhirnya melepas helm realitas virtualnya. Setelah kejadian ini, cerita melompat 2 tahun ke masa depan di sebuah kota modern. Di salah satu jalan kota yang sibuk, sebuah bus hijau melaju dengan tenang. Di dalam bus, dua siswa terpaku pada ponsel mereka sambil mengomentari. Kontrol luar biasa seorang pemain. Dalam video tersebut, seorang pengguna mengalahkan bos kuat yang dikenal sebagai Raja Iblis seorang diri. Sang anak berkomentar bahwa pemain dari Execution Guild ini adalah yang terbaik di antara semua peraih peringkat. Namun temannya lebih menyukai pemain lain, sang permaisuri, karena kekuatan solonya yang membanggakan. Mereka kemudian bertanya-tanya apakah ada orang di dunia ini yang bisa mengalahkan kedua pemain tersebut. Saat itu, salah satu dari mereka teringat pada mantan peringkat 1 dari Damrock, Kaiser, namun tidak ada yang tahu apa yang terjadi padanya. Di latar belakang, sang protagonis yang mendengarkan semuanya memberikan senyuman misterius. 2 tahun telah berlalu sejak berakhirnya layanan game realitas virtual lama tersebut. Kini, game paling populer adalah penerusnya yang bernama Deus Savior. Judul baru ini telah menarik lebih banyak pemain daripada pendahulunya. Selain itu, ia menampilkan berbagai ras dan kelas baru di dunia dengan kebebasan tanpa batas. Mantan peringkat 1, Kang Do-yun, akhirnya telah dibebas tugaskan dari militer dan siap untuk bermain kembali. Selanjutnya, kita melihat sebuah gedung apartemen di hari yang cerah. Pemuda itu memasuki rumahnya dengan putus asa mencari kapsul, dan adiknya terkejut dengan kedatangannya. Ia mengeluh bahwa kakaknya baru saja sampai di rumah dan sudah berpikir untuk bermain game lagi. Ibunya juga mengeluh dengan mengatakan bahwa anak laki-laki menjadi tidak berguna saat mereka dewasa. Namun Do-yun tampak tidak peduli dengan keluhan tersebut dan hanya memasang wajah konyol. Ia kemudian memasuki kamarnya dan menemukan sebuah kapsul realitas virtual yang canggih. Dengan pelukan erat, ia merayakan pembelian yang ia lakukan dengan uang yang ia tabung selama di militer. Pemuda itu mengagumi setiap detail dari akuisisi barunya dengan senyum di wajahnya. Kapsul itu mulai mengeluarkan uap, bersiap untuk dinyalakan. Ia duduk dan menyadari bahwa meskipun sudah pernah dipakai, kapsul itu cukup nyaman. Kemudian, sang mantan tentara mengambil helm dan bersiap untuk masuk ke dalam game. Helm itu menyala dengan cahaya biru terang saat ia memulai koneksi ke game. Sistem kemudian mulai memindai retina untuk memverifikasi identitasnya. Setelah verifikasi selesai, sinkronisasi berakhir dan game pun dimulai. Ia disambut ke dalam aula yang megah dengan pesan untuk membuat karakternya. Pemuda itu merasa penampilan dalam gamenya terlihat terlalu mirip tentara. Dengan begitu banyak pilihan kustomisasi, pemuda itu merasa malas dan memutuskan untuk memilih apa saja. Selanjutnya, sistem memintanya untuk memilih nama panggilan untuk karakternya. Kemudian, dengan senyum percaya diri, ia memutuskan untuk menggunakan nama lamanya yang terkenal, Kaiser. Setelah pembuatan karakter selesai, sistem mengirimnya ke zona tutorial. Pahlawan kita dipindahkan ke medan perang kuno Kastel Arlan yang sedang terbakar. Do-yun terkesan dengan realisme pemandangan tersebut dan teringat bahwa ia sedang berada di dalam game realitas virtual. Tak lama kemudian, layar pemilihan senjata muncul di depannya. Ia memperhatikan opsinya sangat dasar dengan tidak ada yang istimewa di antaranya. Karena itu, ia memutuskan untuk memilih senjata yang sudah biasa ia gunakan. Mantan tentara itu mengambil pedang dan berkata ia hanya menggunakan jenis senjata ini sejak game sebelumnya. Pemain itu memegang senjatanya dengan ekspresi bosan di wajahnya. Tepat saat itu, seorang ksatria berbaju zirah emas berlari ke arahnya. Kapten ksatria, yang bernama
Charlie, bertanya apa yang sedang ia lakukan di sana. Tanpa menunggu jawaban, ksatria itu menarik tangannya dan menyeretnya ke dalam pertempuran. Ia mengatakan tentara bayaran lainnya sudah bergabung dalam pertarungan saat sistem membentuk sebuah party. Keduanya kemudian berlari bersama melewati halaman kastel yang sedang terbakar. Tiba-tiba, protagonis kita dikejutkan oleh sesuatu yang ia lihat di depan. Di tanah terdapat banyak tubuh tentara dan monster yang dikalahkan. Charlie mengungkapkan bahwa musuh telah bergabung dengan monster dan mungkin membuat perjanjian dengan salah satunya. Ia kemudian berteriak bahwa jika mereka tidak bergegas, makhluk mengerikan akan muncul. Kapten itu dengan tergesa-gesa membuka pintu dan mengatakan mereka akan sampai di sana dalam waktu singkat jika melewati jalan itu. Penasaran, pemuda itu mengintip untuk melihat apa yang ada di sisi lain. Namun tiba-tiba, sebuah panah terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Segera setelah itu, beberapa panah lainnya menghujani sang kapten ksatria. Ia kemudian menyadari bahwa sekelompok monster seperti hiena sedang menghalangi jalan. Ksatria itu berkata ia akan membuka jalan, namun tidak menyadari serangan yang datang dari sisi kanannya. Sebelum ia terkena, pahlawan kita bergegas maju untuk menghadapi monster-monster itu sendirian. Salah satu makhluk mencoba menyerangnya dengan pukulan kuat, namun ia lebih cepat. Mata protagonis bersinar biru saat ia bersiap untuk melakukan serangan balik. Kapten ksatria berteriak dengan putus asa agar ia berhati-hati dengan serangan itu. Dengan gerakan cepat, pahlawan kita meluncur di tanah mendekati musuh. Ia berhasil memblokir serangan makhluk itu dengan pedangnya pada waktu yang tepat. Monster itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan lawannya. Kemudian, pemain itu mencengkeram. Senjatanya dengan lebih kuat, bersiap untuk serangan terakhir. Dalam satu gerakan, ia mengalahkan makhluk itu yang tidak punya kesempatan untuk membela diri. Tatapannya yang dingin dan penuh tekad menunjukkan ia tidak akan berhenti di situ saja. Dengan itu, pemuda tersebut maju menghadapi musuh berikutnya tanpa ragu sedikit pun. Makhluk-makhluk lain ketakutan melihat rekan mereka dikalahkan dengan begitu mudah. Salah satu dari mereka mencoba serangan mendadak dari atas untuk mencoba menghentikannya, namun pahlawan kita memblokir serangan itu dengan lengannya tanpa kesulitan. Ia kemudian menyiapkan pukulan kuat untuk menghantam monster itu secara langsung. Dengan tendangan yang terarah, pemain itu mengirim makhluk itu terbang. Monster itu terhuyung karena pukulan tersebut dan tidak bisa bereaksi. Makhluk itu jatuh ke tanah dan dua monster lainnya bersiap untuk bertarung. Monster yang tersisa tampak ketakutan namun tidak menyerah dalam pertempuran. Matanya bersinar kembali saat ia bersiap untuk mengakhiri pertarungan. Dengan satu tebasan pedang, ia mengalahkan kedua musuh sekaligus. Ia mendarat dengan gaya di tanah setelah menyelesaikan serangannya. Sang mantan tentara berdiri di atas tubuh monster yang baru saja ia kalahkan. Kemudian, ia mengayunkan pedangnya untuk membersihkan bilah senjata tersebut. Pemuda itu berkata ia sempat khawatir, namun kemampuannya masih tajam. Ia bahkan berkomentar bahwa tubuhnya terasa lebih ringan dari biasanya. Kapten ksatria terkesan karena ia mengalahkan 5 monster seorang diri. Pesan sistem menginformasikan bahwa tingkat kesukaan Charlie telah meningkat dan pemuda itu bertanya-tanya apa itu. Ia teringat game lama juga memiliki sistem ini, namun merasa aneh bahwa tingkat itu meningkat hanya dengan satu pertarungan. Sang kapten mulai berpikir bahwa mungkin tentara bayaran ini adalah pahlawan dari legenda kuno. Tiba-tiba, tingkat kesukaan Charlie mencapai level maksimal dan sekarang ia mempercayai pemain itu secara buta. Dengan ini, pahlawan kita mendapatkan gelar langka yang meningkatkan tingkat perolehan kasih sayang dan statistik miliknya. Satria itu kemudian berterima kasih dengan mengatakan bahwa berkat dirinya, segalanya menjadi jauh lebih mudah. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka hanya perlu mengalahkan penyihir kegelapan untuk memenangkan perang. Tiba-tiba, energi ungu muncul dan sang kapten panik mengira pemanggilan telah dimulai. Pada saat itu, beberapa makhluk kegelapan dengan sayap kelelawar muncul dari kegelapan. Satria itu kemudian berkata ia akan menahan mereka dan meminta pemain itu untuk pergi menghentikan sang pemanggil. Ia berbalik ke arah protagonis yang diselimuti oleh aura emas dan berkata ia mempercayakan misi ini kepadanya. Dengan tatapan serius, ia berharap Kastel Arlan memberkati pahlawan tersebut. Segera setelah itu, sang kapten berteriak dan menyerbu maju untuk menghadapi makhluk-makhluk itu sendirian. Protagonis kita bingung bertanya-tanya mengapa ksatria itu pergi bertarung. Ia ingat bahwa di video tutorial, Charlie lah yang memasuki ruang bos. Pemuda itu tahu game berubah dengan tindakan pengguna, tapi ia tidak menyangka sebanyak ini. Meskipun terkejut, ia berjalan menuju pintu besar yang dikelilingi oleh energi kegelapan. Kemudian, mantan tentara itu berdiri di depan pintu masuk bersiap untuk tantangan tersebut. Pesan memperingatkan bahwa hanya satu orang yang bisa masuk dan jika mereka jatuh, bos akan memulihkan diri. Pada saat itu, pemain menyadari ini adalah sebuah acara rahasia game. Sistem menjelaskan bahwa acara rahasia memberikan hadiah saat diaktifkan di bawah kondisi khusus. Dengan senyum percaya diri, ia berpikir tidak ada alasan untuk menghindari sesuatu yang begitu bagus. Jadi, ia menerima tantangan dan mengonfirmasi bahwa ia ingin memasuki ruangan. Pahlawan kita kemudian melangkah melewati pintu dan diselimuti oleh energi ungu. Di dalam, seorang penyihir menjerit kesakitan karena makhluk yang ia panggil tidak mau mematuhinya. Kita melihat rahang monster raksasa yang baru saja menyerang tuannya sendiri. Pandangan kita beralih ke mulut monster kolosal yang berlumuran darah saat ia meraung dengan amarah. Sistem mengidentifikasinya sebagai bos legendaris, naga iblis berdarah besi. Sang protagonis terkejut mengetahui bahwa itu adalah monster tingkat legendaris. Dijelaskan bahwa game baru, Deus Savior, meminjam
menghujam banyak elemen dari Damrock. Salah satu elemen ini adalah sistem peringkat kelangkaan umum, langka, heroik, dan legendaris. Klasifikasi ini juga berlaku untuk bos, namun ada kategori yang lebih istimewa. Monster dalam kategori ini adalah satu-satunya yang memiliki nama yang tepat di dalam game. Nama lengkap binatang itu adalah naga jurang berantai darah besi. Ini berarti pahlawan. Kita akan menghadapi bos bernama dalam tutorial. Makhluk itu menatap pemain dengan mata merahnya yang menyala bersiap untuk pertarungan. Dengan gerakan cepat, monster itu menerjang ke depan dengan niat jelas untuk melahap lawannya. Selanjutnya, naga itu mengeluarkan raungan yang begitu kuat hingga membuat pemuda itu terbang. Jendela sistem muncul menunjukkan bahwa teriakan itu telah melemahkan semua statistik miliknya. Pemain itu marah dan mengeluh bahwa pengembang game tidak punya rasa malu. Ia menyadari satu-satunya keuntungannya adalah statistik naga itu juga disegel. Namun ia tahu jika ia terkena cakaran makhluk besar itu adalah permainan berakhir dalam sekejap. Mantan tentara itu mengakui ia belum pernah menghadapi situasi seperti ini, bahkan di game sebelumnya. Namun, ia teringat bahwa dalam situasi terjepit, ia selalu membuat pilihan yang sama. Jadi, sang protagonis bangkit dengan tekad berkata ia akan memberikan segalanya atau gagal saat mencobanya. Matanya bersinar biru mengungkapkan tekadnya untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Naga itu menyerang dengan cakar raksasanya mencoba menghancurkan manusia kecil itu. Namun mantan tentara itu berhasil menghindari serangan dengan gerakan gesit dan tepat. Ia mengambil kesempatan untuk meluncur, melintasi tanah dan mendaratkan serangan pada ekor binatang itu. Makhluk itu meraung kesakitan dan marah atas serangan tak terduga pemain tersebut. Tanpa membuang waktu sedetik pun, pahlawan kita menyerbu maju lagi untuk melanjutkan serangan. Tiba-tiba, ia melihat ke belakang terkejut dengan kecepatan serangan balik monster tersebut. Dengan pedangnya, ia berhasil memblokir serangan naga dalam benturan yang brilian. Pemain itu melompat mundur berputar di udara untuk menjauhkan diri dari makhluk itu. Matanya bersinar sekali lagi saat ia dengan tenang menganalisis situasi. Sistem menunjukkan ia memberikan 120 kerusakan dengan dua serangannya. Ia mengakui komunitas benar tentang kesulitan bos tersebut. Di forum daring, pemain lain berkomentar bahwa gila mencoba mengalahkan bos tutorial. Seorang pengguna mengatakan bahwa hanya mendengar nama naga itu membuat mereka menggigil. Yang lain bertanya apakah mungkin untuk mengalahkannya. Namun jawabannya adalah bahkan sang pembasmi pun tidak bisa. Mereka menyimpulkan bahwa kerusakannya hanya untuk realisme karena monster itu tidak terkalahkan. Tiba-tiba, nama bos berubah menjadi naga jurang kemalasan dan semua orang bingung. Di obrolan umum, pemain bertanya-tanya apakah seseorang benar-benar berhasil mengalahkan makhluk itu. Kembali ke pertarungan, monster itu meraung kesakitan dan penuh amarah dari serangan pahlawan kita. Dengan satu serangan terakhir, sang protagonis menghujamkan pedangnya ke kepala naga tersebut. Pesan sistem mengonfirmasi bahwa ia adalah orang pertama yang mengalahkan bos legendaris dalam tutorial. Kelelahan dan terluka, pemain itu mengutuk makhluk itu karena begitu gigih. Ia kemudian menyadari bahwa jika ia adalah orang pertama yang mengalahkannya, itu berarti sesuatu yang penting. Itu artinya bahkan teman-teman lamanya tidak berhasil mengatasi tantangan tersebut. Dalam kilas balik, rekan-rekannya mengeluh bahwa bos itu mustahil dikalahkan. Dengan senyum di wajahnya, ia bertanya-tanya bagaimana kabar teman-teman lamanya sekarang. Sistem memberinya hadiah dengan gelar pembasmi pertama dan sifat-sifat baru muncul. Beberapa sifat muncul di layar ahli senjata, pahlawan naga tersembunyi, dan penakluk. Mengejutkannya, sifat unik bernama mata kebenaran juga muncul. Mantan tentara itu bingung karena biasanya seseorang hanya mendapatkan satu sifat di tutorial. Sifat adalah salah satu sistem khusus di game Dewa Savior. Mereka bisa untuk penjelajahan atau pertempuran dan tingkatan mereka bergantung pada pencapaian pemain. Pemuda itu menganalisis bonus yang ia terima seperti peningkatan statistik dan kekebalan terhadap penyakit. Matanya bersinar saat ia fokus pada sifat unik yang baru saja ia peroleh. Mata kebenaran adalah sifat unik yang memungkinkan pengguna melihat apa yang tersembunyi. Ia berpikir sifat-sifat lain itu luar biasa, tetapi mereka tidak unik di dalam game. Protagonis tahu bahwa banyak pemain mungkin memiliki setidaknya satu dari sifat-sifat ini, tetapi mata kebenaran berbeda karena hanya satu yang ada di seluruh dunia. Ia menyadari ia mendapatkan jackpot dengan mendapatkan sifat unik dan 5 sifat lainnya sekaligus. Gelar legendaris juga memberikan bonus kerusakan yang luar biasa dan peningkatan statistik. Pemuda itu merasa berada di puncak dunia berpikir bahwa bagi seseorang yang sial sepertinya, kesempatan ini luar biasa. Ia meninggalkan ruangan dan menemukan sang kapten ksatria di luar. Ksatria itu terluka dan kehabisan napas setelah pertempuran sengit yang ia hadapi. Dengan tatapan lelah, ia tampak tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Charlie kemudian berjalan perlahan menuju pahlawan kita yang masih terkejut. Protagonis benar-benar bingung dengan keseluruhan situasi. Kapten itu bertanya apakah ia benar-benar menjatuhkan makhluk itu dan pemuda itu mengonfirmasinya. Charlie terkesan karena ia tidak memiliki satupun goresan dan bertanya siapa dia. Namun pemain itu mengabaikan pertanyaan tersebut dengan mengatakan nama dan asal-usulnya tidak penting. Satria itu kemudian berkata bahwa pahlawan itu seperti bunga yang mekar di masa kekacauan. Pemuda itu tanpa bosan mendengarkan seluruh pidato klise tersebut. Charlie melanjutkan dengan mengatakan bahwa keberadaannya akan membawa perubahan besar bagi dunia. Selanjutnya, Ksatria itu berlutut meminta kehormatan untuk menjadi pedangnya. Sistem menginformasikan bahwa ia ingin bersumpah setia dan menjadi bawahannya. Pahlawan kita terkejut, namun pesan mengklarifikasi bahwa sang kapten sudah meninggal. Ia kemudian teringat bahwa tutorial hanyalah reka ulang peristiwa masa lalu. Memahami bahwa itu adalah gestur simbolis, pemain memutuskan untuk menerima sumpah tersebut. Sistem mengonfirmasi sumpah
bersumpah dan mengatakan bahwa Charlie akan mendapatkan akhir yang damai. Protagonis menjadi termenung memikirkan gagasan tentang kepergian ksatria yang tenang tersebut. Tak lama kemudian, cahaya biru menunjukkan mereka akan segera diteleportasi. Keduanya ditarik ke dalam portal teleportasi yang besar. Di latar baru, sang kapten berbalik ke arah pemuda itu dan memanggilnya Tuan. Ksatria itu kemudian bertanya dengan senyum kemana mereka harus pergi sekarang. Pahlawan kita berpikir sejenak tentang kemana tujuan berikutnya. Ia menjawab dengan senyuman bahwa mereka akan pergi kemanapun mereka dibutuhkan. Pemain itu menambahkan bahwa dunia sedang kacau dan membutuhkan bantuan. Charlie memulangi kata-kata tuan barunya dengan tatapan penuh harapan. Sistem memulai hitung mundur untuk berteleportasi ke Pantheon. Sebelum pergi, ksatria itu memberikan kalung dengan permata ungu kepada tuannya. Pemuda itu mengambil item tersebut bertanya-tanya apa itu saat waktu hampir habis. Ksatria itu menghilang memberikan ucapan terima kasih dan memintanya untuk menyelamatkan dunia. Akhirnya, teleportasi berakhir dan ia dibawa ke tujuannya. Pemuda itu tiba di Pantheon yang terkenal, tempat untuk memilih jalannya. Hitung mundur untuk teleportasi ke Pantheon berlanjut. Sebelum pergi, ksatria itu memberikan kalung sebagai hadiah terakhir. Pemain memegang item tersebut bertanya-tanya apa tujuannya. Dengan permohonan terakhir untuk keselamatan, tubuh ksatria itu larut menjadi cahaya. Sistem kemudian menyambut pahlawan kita ke Pantheon. Ini adalah tempat di mana ia akan memutuskan dewa mana yang akan ia layani dalam perjalanannya. Mantan tentara melihat sekeliling dan akhirnya mengerti bahwa ia berada di Pantheon yang terkenal. Namun tempat ini lebih dikenal oleh para pemain sebagai ruang gacha. Di sini, ia hanya bisa melayani satu dewa dan kelasnya akan didasarkan pada mereka. Selain itu, para dewa sendiri juga dibagi ke dalam tingkat yang berbeda. Dewa dongeng adalah makhluk yang menjadi dewa melalui legenda kuno. Dewa pahlawan adalah manusia yang naik ke Pantheon di masa lalu. Dan akhirnya, dewa mitologi adalah mereka yang menciptakan mitologi secara keseluruhan. Sistem kemudian menginformasikan bahwa setiap kartu berisi dewa dan memintanya untuk memilih. Pemuda itu berpikir ia tidak beruntung, jadi tidak ada gunanya terlalu serakah, namun tiba-tiba, ia menyadari bahwa salah satu kartu memiliki warna emas yang terang. Pada saat itu, sifat uniknya, mata kebenaran, aktif secara otomatis. Ia terkejut menyadari bahwa kemampuan barunya benar-benar luar biasa. Dengan kekuatan ini, ia bisa menjamin dewa tingkat tinggi di setiap gulungan. Pemain teringat bagaimana teman-temannya selalu menggodanya karena keberuntungannya yang buruk. Meskipun ia selalu tertawa, ia merasa sangat buruk tentang keseluruhan situasi. Tapi sekarang, dengan kemampuan baru ini, ia bisa menjadi peringkat teratas. Lagi, pemuda itu menjadi sangat bersemangat tentang kemungkinan tersebut, namun mencoba untuk tetap tenang. Dengan tatapan penuh tekad, ia memutuskan ia hanya akan memilih kartu emas. Tanpa ragu, ia mengambil kartu bersinar yang menonjol di antara yang lain. Sistem mengungkapkan ia menarik dewa mitologi TYR, dewa pedang berlengan satu. Dengan senyum penuh kemenangan, ia merayakan mendapatkan dewa mitologi. Namun sistem menginformasikan bahwa ia tidak bisa menjadi rasul TYR dan harus memilih lagi. Pemuda itu terkejut dan bertanya-tanya mengapa ia tidak bisa menjadi rasul. Ia belum pernah mendengar situasi seperti ini sebelumnya di game manapun. Tiba-tiba, ia teringat kata bejana dan mulai memahami masalahnya. Biasanya, seorang dewi seharusnya muncul kepada para pemain setelah mereka jatuh di tutorial. Tapi, karena ia mengalahkan bos, dewi itu tidak pernah muncul untuk memberinya wahyu. Ia kemudian membuka layar statusnya untuk memeriksa informasi karakternya. Alih-alih kelas rasul, hanya tertulis petualang yang membuatnya khawatir. Frustrasi, ia bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan sekarang karena semuanya telah kacau. Pada tingkat ini, semua kartu tidak berguna karena ia tidak memiliki bejana. Ia berlutut dalam keputusasaan, meratapi bahwa ia menunggu begitu lama untuk saat ini. Pemuda itu mempertimbangkan untuk menghapus karakter, tetapi harus menunggu 60 hari. Namun pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga di lantai menarik perhatiannya. Ia melihat kartu merah menyala dan sangat terkejut dengan warnanya. Pemain belum pernah mendengar kartu dengan warna ini dan mengambilnya. Sistem menginformasikan bahwa ia telah memilih petualang terlupakan terakhir, Cassiar. Dengan mata terbelalak, ia menyadari ia telah menemukan acara rahasia lainnya. Dengan ini, kelasnya maju ke petualang terakhir dan ia memperoleh kemampuan baru. Kemampuan uniknya memungkinkan ia menggunakan skill apapun tanpa batasan kelas. Ia tersenyum berpikir bahwa sekarang ia bisa menggunakan secara harfiah setiap skill di dalam game. Dengan ini, ia bisa memilih hanya skill yang paling berguna dan membuat build miliknya sendiri. Selain itu, dengan mata kebenaran, ia bisa menjamin skill apapun yang ia inginkan. Menggabungkan semua ini, ia akan menjadi master lengkap tanpa kelemahan. Sistem kemudian menginformasikan bahwa perubahan kelas selesai dan akan menteleportasinya. Dengan senyum percaya diri, ia berpikir layak untuk mencoba lagi. Sekarang, ia lebih dekat dari sebelumnya untuk menjadi peringkat lagi. Ia kemudian dipindahkan ke Aftertale, kota permulaan. Di sana, ia melihat pemain mengeluh bahwa ia tidak memiliki keberuntungan dalam gacha. Pemain lain mencoba menghiburnya dengan mengatakan game ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Di latar belakang, dua pria berjas mengamati para pendatang baru dengan tidak tertarik. Mereka sebenarnya adalah perekrut yang mencari anggota baru untuk guild mereka. Salah satu perekrut mengeluh bahwa ia perlu memenuhi kuota bulanannya atau manajernya akan memarahinya. Tepat saat itu, ia menarik perhatian rekannya dan menunjuk ke pemain di dekatnya. Mereka mengamati pahlawan kita yang terlihat benar-benar kelelahan dan terkuras mentalnya. Dengan itu, keduanya memutuskan untuk pergi karena tidak layak merekrut orang seperti dia. Pahlawan kita kemudian
kemudian menganalisis item yang ia dapatkan dan menemukan. Itu adalah kalung tingkat pahlawan dengan opsi yang luar biasa. Diliputi kebahagiaan, ia merayakan keberuntungannya dengan item tersebut. Tiba-tiba, notifikasi sistem muncul di depannya dengan misi pembersihan goblin. Tugas meminta ia untuk mengalahkan 40 goblin dan pemain lain merayakan bahwa tidak ada antrean. Sang pemburu, Dante, berbalik ke arah kerumunan dan berkata ia meninggalkan misi di tangan mereka. Ia bahkan mendorong semua orang untuk pergi bertempur dan menghabisi para goblin itu. Di mana-mana, berbagai pemain mulai mencari anggota untuk membentuk parti mereka. Protagonis mengamati aktivitas tersebut dan menyadari bahwa semua orang membentuk tim. Pada saat itu, sebuah kelompok mendekat dan mengundangnya untuk naik level ke level 12. Rekan-rekan barunya bersikeras agar ia bergabung dengan parti mereka untuk berburu bersama. Pemuda itu mempertimbangkan tawaran tersebut dan setuju bahwa mereka tidak salah tentang keuntungannya. Berburu dalam kelompok lebih mudah dan memberikan pengalaman tambahan, jadi itu hampir penting. Mantan tentara itu menerima undangan tersebut dan antarmuka parti menunjukkan semua anggota. Pemimpin parti melihat namanya dan bertanya apakah ia penggemar Kaiser. Gadis itu kemudian menjelaskan bahwa ia adalah pemain nomor 1 di game lama dan berpikir ia adalah penggemar. Pahlawan kita merasa sedikit malu dengan komentar tersebut dan menggaruk telinganya mencoba untuk tetap tenang. Dengan parti terbentuk, semua orang bersemangat untuk naik level dengan cepat. Protagonis terbawa suasana dan juga bersemangat untuk memulai perburuan. Selanjutnya, pemimpin parti menggunakan perisainya untuk menstun goblin selama 1 detik. Ia merayakan pukulan itu dan berteriak agar semua rekannya menyerang. Pemanah dan penyihir kemudian meluncurkan serangan sihir mereka ke musuh. Monster itu terkena langsung dan pesan sistem mengonfirmasi bahwa ia telah dikalahkan. Melihat rekan mereka jatuh, goblin lain menjadi marah dan menyerbu untuk menyerang. Makhluk hijau itu berlari ke arah kelompok pemain dengan sekuat tenaga. Salah satu monster mendekati tank dan mencoba memukulnya dengan serangan belati. Rekan-rekannya panik dan meneriakkan namanya khawatir tentang serangan itu. Tank berteriak agar party mengambil aggro dari goblin yang menyematkannya dengan perisainya. Ia meminta mereka untuk menunggu sedetik karena skillnya masih dalam masa cooldown. Tepat saat itu, pahlawan kita melompati tank untuk membantu dalam pertarungan melawan monster. Pemimpin party terkejut dengan tindakan anggota baru yang tiba-tiba. Makhluk hijau itu memberikan senyum jahat bersiap untuk menyerang pemain. Dengan gerakan cepat, mantan tentara itu meluncurkan serangan kuat dengan pedangnya. Ia mengalahkan salah satu goblin dengan satu pukulan dan pesan sistem muncul. Tank terus memegang perisainya tidak mengerti apa yang terjadi. Dua rekan lainnya juga terkejut dengan kecepatan Kaiser. Kemudian, tanpa membuang waktu, pemuda itu menyerbu ke arah kelompok musuh berikutnya. Serangan pedangnya menebas tanah menciptakan ledakan energi biru. Dalam sekejap mata, ia mengalahkan 2 monster lagi sekaligus. Bersemangat, pemanah dan penyihir bersorak mengatakan bahwa Kaiser adalah yang terbaik dari semuanya. Protagonis kemudian menyarungkan pedangnya setelah membersihkan semua musuh di area tersebut. Dengan itu, pemimpin parti mendekat dan berkata ia benar-benar terampil. Ia berkomentar bahwa pada tingkat ini, mereka akan menyelesaikan misi dengan sangat mudah. Namun tiba-tiba, ia menyadari sesuatu dan memperingatkan Kaiser untuk berhati-hati di belakangnya. Saat ia berbalik, mantan tentara itu melihat gerombolan goblin muncul dari hutan. Makhluk-makhluk itu maju dalam jumlah besar, mata merah mereka bersinar dalam kegelapan. Tank ketakutan dan berkata mereka tidak bisa menangani begitu banyak musuh. Namun mengabaikan peringatan tersebut, pahlawan kita menyerbu maju sendirian untuk menghadapi gerombolan monster itu. Goblin berlari ke arah pemain dengan tombak terangkat siap untuk bertempur. Ia kemudian melompat ke udara bersiap untuk serangan udara yang menghancurkan. Matanya bersinar merah saat ia memfokuskan energinya ke dalam pedang. Kamera memperlihatkan hutan yang tenang sebelum ledakan besar. Kemudian, ledakan biru besar menghancurkan segalanya di sekitar dengan kekuatan penuh. Dalam kilas balik, teman namanya Purpletaste mengeluh tentang kecerobohannya. Kaiser, tertutup kotoran, kemudian bertanya apa maksudnya dengan itu. Pria besar itu menjelaskan bahwa melompat langsung ke dalam pertarungan dengan kesehatan rendah adalah gila. Namun sang mantan, peringkat 1 membalas dengan senyuman bahwa pada akhirnya, ia selalu menang. Purpletaste bingung namun setuju bahwa meskipun ia menang, sikapnya sangat berbahaya. Kembali ke masa kini, mantan tentara itu menghadapi gerombolan goblin dan bertanya-tanya apakah ini kecerobohan. Ia bahkan mengakui itu mungkin tampak seperti itu, tetapi tidak perlu mengambil risiko yang tidak perlu. Pada saat itu, pemimpin parti panik dan memutuskan untuk lari mengatakan mereka tidak bisa menang. Namun pahlawan kita menyerbu langsung ke dalam pertempuran bertekad untuk membuktikan ia tidak ceroboh. Dalam pikirannya, ia menegaskan bahwa ia tidak pernah bertarung dengan ceroboh sepanjang hidupnya. Pemain kemudian terbang ke arah monster dengan pedang di tangan siap untuk menyerang. Dengan mata bersinar merah, ia ingat bahwa ia hanya bertarung saat ia yakin akan kemenangan. Hutan di sekitarnya tetap diam sejenak sebelum dampaknya. Segera setelah itu, ledakan besar cahaya biru meluluhlantakkan area tersebut dan sistem mengumumkan skill tersebut sebagai smash. Dengan serangan kritis, ia mengalahkan goblin dan mendapatkan kulit monster sebagai hadiah. Ia kemudian menyadari bahwa sekarang hanya satu goblin panah racun yang tersisa untuk dikalahkan. Tanpa membuang waktu, pemuda itu dengan cepat ke musuh yang tersisa. Ia berpikir bahwa saat melawan banyak musuh, selalu yang terbaik untuk melenyapkan penyerang jarak jauh terlebih dahulu. Dengan pedangnya, ia menebas beberapa monster sekaligus, membersihkan jalan. Tiba-tiba, goblin jarak jauh terakhir menyiapkan blogan untuk menembakkan anak panah. Pemain berhasil menghindari serangan tersebut sambil terus melakukan serangan tanpa henti. Tepat saat itu, sifat penakluknya aktif, memungkinkannya untuk melampaui batasannya. Matanya bersinar kuning dan ia memblokir pukulan monster dengan mudah. Makhluk hijau itu terkejut dengan kekuatan lawannya dan tidak bisa bereaksi. Dengan gerakan berputar, ia menghabisi musuh dengan
dengan potongan yang tepat. Ia meluncur di tanah, mendekati goblin terakhir dan terbesar di antara mereka semua. Makhluk itu mencoba serangan kuat, namun protagonis mempertahankannya dengan pedangnya. Dampak senjata menciptakan percikan saat keduanya menguji kekuatan mereka dalam pertempuran. Dengan tatapan dingin dan penuh tekad, ia menyiapkan langkah berikutnya untuk mengakhiri pertarungan. Kemudian, ia melemparkan pedangnya seperti belati dan sistem mencatat bahwa sifatnya menghilangkan batasan. Kelas petualangnya memungkinkan ia menggunakan skill dasar belati, mengeksploitasi kelemahan. Pemuda itu kemudian mengambil belati dari pinggannya, bersiap untuk serangan. Dengan serangan cepat dan tepat, ia menghantam mata monster menggunakan skill barunya. Sistem mengonfirmasi bahwa ia mengeksploitasi kelemahan musuh dan mendaratkan serangan kritis. Ia mengambil pentungan monster dan menyerang goblin terakhir dengan pukulan kuat. Dengan ini, sifat ahli senjatanya, menghilangkan batasan, membiarkannya menggunakan skill baru. Matanya bersinar merah saat ia menghindari serangan musuh. Mata makhluk itu melebar ketakutan, melihat kemarahan pemain. Tanpa ragu, mantan tentara itu mencengkeram leher monster dengan kekuatan luar biasa. Kemudian, ia mengangkat pentungan bersiap untuk memberikan pukulan terakhir ke makhluk itu. Dengan satu ayunan, protagonis menghabisi. Monster menggunakan skill barunya. Beberapa pesan sistem muncul dan penguasaan senjatanya naik level. Melihat goblin yang dikalahkan, ia berpikir ini sangat bagus. Pemuda itu tidak menyangka bisa mempelajari skill senjata secepat itu. Dengan senyum bersemangat, ia menyadari ini jauh lebih baik daripada yang ia bayangkan. Di kejauhan, pemimpin parti mengawasi segalanya dari balik. Perisainya masih terkejut. Ia terus bertanya-tanya apakah apa yang baru saja ia lihat masuk akal. Tank berpikir bahwa bahkan parti berpengalaman berjuang untuk berburu beberapa goblin. Namun pendatang baru itu berhasil mengalahkan mereka semua sendirian tanpa bantuan. Pada saat itu, nama Kaiser muncul di benaknya dengan aura merah yang tidak menyenangkan. Ia kemudian bertanya-tanya apakah pemain itu adalah Kaiser yang terkenal dari Demrock lama, namun ia menggelengkan kepala dan menepis gagasan itu, berpikir itu mustahil. Tank ingat bahwa Kaiser yang asli menghilang selama 2 tahun tanpa jejak. Ia berpikir itu tidak masuk akal dan bertanya-tanya siapa pria misterius ini. Sementara itu, protagonis membuat wajah aneh dan berkata itu sangat manis. Melihat pemandangan itu, pemimpin parti berpikir rekan barunya sedikit gila. Kilatan tekad muncul di mata mantan tentara itu saat ia merencanakan masa depan. Ia mengamati tubuh monster yang menghilang dan berkomentar tentang senjata game. Dengan senyum, ia merasa puas bahwa ia bisa menggunakan senjata apapun dan skillnya. Pemuda itu kemudian membuka layar statusnya dan melihat bahwa ia naik level 3 kali sekaligus. Ia memutuskan basisnya adalah pedang dan mendistribusikan poin atributnya. Pemain menyadari atributnya yang lain tinggi karena gelar dan kalungnya. Anggota partinya mendekat dan berkata ia benar-benar luar biasa. Semua orang terkesan dan memberinya selamat, mengatakan ia yang terbaik dari semuanya. Tank mengatakan bahwa menonton pertarungan tersebut, hanya itu yang bisa ia pikirkan dan pemanah setuju ia tampak seperti Kaiser. Pemanah terkesan dan berkata ia akan percaya jika seseorang memberitahunya bahwa ia adalah Kaiser yang asli. Dengan senyum canggung, pahlawan kita berpikir dalam hati bahwa ia memang, pada kenyataannya, Kaiser yang asli. Salah satu dari mereka kemudian bertanya bagaimana ia mengelola kerusakan yang begitu gila dan jika ia menarik dewa mitos. Pemuda itu menjawab bahwa itu karena sifat-sifatnya dan keberuntungan mendapatkan gelar. Terkesan, mereka bertanya-tanya jika ia akan menjadi peringkat dan Tank sudah ingin berteman. Mereka berdiri di sana untuk sementara waktu saat protagonis mengamati teman-teman barunya. Pemimpin parti kemudian mengumumkan bahwa stamina mereka kembali dan bertanya apakah mereka ingin berburu lebih banyak. Pada saat itu, pemanah menjadi bersemangat dan menyarankan mereka menghadapi 10 monster sekaligus. Pahlawan kita setuju dengan ide tersebut dan memberikan kelompok itu senyum bersemangat. Dengan konfirmasinya, semua orang menjadi bersemangat dan berteriak bahwa mereka akan bertempur dengan Kaiser. Ia bergegas menemui rekan-rekannya dengan tatapan serius agar mereka tidak membuang waktu. Dalam ingatan lain, teman-teman lamanya berdebat tentang bertani sambil menunggunya. Kembali ke masa kini, pemuda itu bertanya-tanya apa yang dilakukan teman-teman lamanya sekarang. Tiba-tiba, peringkat langka mendesak. Misi muncul meminta darah goblin mutan. Mantan tentara itu menghadapi target misi, prajurit goblin mutan yang kuat. Kelompok itu kemudian tiba di pintu masuk gua tempat monster itu berada. Rekan-rekannya mengaku gugup dan ia mengatakan itu normal. Protagonis menjelaskan bahwa mereka berhasil naik level dengan berburu dalam perjalanan ke sini. Sekarang, semua orang berada di level 9, namun penjara bawah tanah ini dikenal sebagai pembunuh pemula. Di forum daring, pemain lain mengeluh bahwa ini adalah penjara bawah tanah di mana kematian Anda terjamin. Penjara bawah tanah ini memiliki nama panggilan seperti makam seniman dan tidak ada yang terdengar sangat ramah. Prajurit goblin tampak jauh lebih kuat dan kesulitannya jauh lebih tinggi daripada yang lain. Selain itu, penjara bawah tanah membutuhkan kerja tim dengan pola serangan tertentu. Menggabungkan kedua faktor ini, itu menjadi pembunuh pemula yang terkenal saat kelompok itu masuk. Di dalam, pemain lain mengeluh mereka lebih suka pergi sendirian dan ingin menampar rekan tim mereka. Penyihir kelompok tidak sengaja mendengar percakapan itu dan berkomentar bahwa penjara bawah tanah itu pasti sangat sulit. Pemimpin mengatakan mereka perlu menyelesaikannya atau mereka tidak akan bisa melakukan penggerebekan berikutnya. Pahlawan kita setuju dengan pernyataan rekan timnya. Ia berpikir bahwa, sama seperti dalam kehidupan nyata, Guild lebih memilih pemain berpengalaman untuk perekrutan. Di forum, seorang pemain bertanya apakah mereka bisa berbohong tentang menyelesaikannya dan yang lain mengatakan tidak apa-apa. Namun pemain lain mengejeknya, mengatakan segalanya direkam dalam buku petualangan. Buku petualangan
adalah sistem yang mencatat semua tindakan pemain. Itu mencatat segalanya mulai dari misi dan materi hingga membuka wilayah baru dan mengalahkan bos. Dengan ini, segalanya yang dilakukan pengguna di dalam game ditandai selamanya dalam buku sihir ini. Oleh karena itu, untuk memasuki penggerebekan di kota berikutnya, kelompok itu tidak punya pilihan selain membersihkan ini. Pahlawan kita berpikir bahwa bos kota berikutnya adalah wajib, tidak seperti goblin. Dengan langkah tegas dan bertekad, ia memimpin kelompok masuk ke gua gelap. Mereka kemudian tiba di pintu raksasa di mana sistem menampilkan detail penjara bawah tanah. Dengan senyum percaya diri, mantan tentara itu berbalik ke kelompok dan bertanya apakah mereka harus masuk. Rekan-rekannya dengan gugup setuju, mengatakan mereka telah membaca panduan strategi beberapa kali. Kelompok itu berdiri diam sejenak, mengamati interior gelap penjara bawah tanah itu. Mantan tentara itu kemudian mendapatkan perhatian Tank yang sedikit terkejut dengan sikapnya. Pemimpin parti kemudian mendekati pintu batu besar yang menghalangi jalan. Ia menyentuh pintu masuk yang bersinar dengan cahaya biru dan mengatakan mereka harus masuk. Pesan sistem meminta konfirmasi dan pemanah dengan bersemangat berteriak bahwa mereka harus pergi. Penyihir juga setuju dengan tatapan bertekad memegang tongkatnya. Dengan kuat, dengan senyum percaya diri, pahlawan kita juga mengonfirmasi bahwa ia siap untuk bertempur. Sistem memverifikasi para pemain dan gerbang batu mulai terbuka perlahan. Ia kemudian melakukan peregangan dan berkata sudah lama sejak ia melakukan pemanasan untuk bertarung. Kelompok masuk ke ruang bos, bersiap untuk tantangan yang menanti mereka. Mereka berjalan diam-diam melalui koridor batu menuju jantung penjara bawah tanah. Dinding gua diterangi oleh obor, menciptakan suasana tegang dan suram. Di latar belakang, prajurit goblin mutan muncul dan sistem menunjukkan itu adalah bos elit. Makhluk yang mengintimidasi itu memegang senjatanya yang sangat besar dan menatap kelompok itu dengan tatapan tajam. Selanjutnya, monster itu mengeluarkan raungan mengerikan, menunjukkan taringnya yang tajam. Tank terkejut menyadari itu adalah bos elit dan bertanya-tanya apakah ini bahkan sebuah game. Pahlawan kita kemudian berteriak untuk memperingatkan rekan-rekan bahwa musuh datang. Dengan lompatan kuat, goblin menyerbu ke arah kelompok untuk memulai pertarungan. Pemimpin parti berpikir bahwa tidak peduli betapa luar biasanya Kaiser, ini akan sulit. Ia tahu mantan tentara itu tidak bisa melindungi ketiganya pada saat yang sama, jadi Tank bersiap untuk serangan dan mengatakan ia perlu melakukan bagiannya. Dengan raungan marah, makhluk itu menyerbu dengan sekuat tenaga ke arah pemimpin parti. Ia kemudian berteriak agar semua rekannya berpencar untuk menghindari pukulan. Kelompok berhasil menghindar dan monster itu menghantam tanah dengan dampak yang menghancurkan. Berbaring di tanah, Tank menyadari pola serangan pertama. Bos adalah serangan. Ia bangkit dan berhasil memblokir pukulan makhluk itu dengan berisainya pada waktu yang tepat. Ini Mainstone Goblin selama 2 detik dan Tank berteriak bahwa ini adalah kesempatan mereka. Pemanah dan penyihir memanfaatkan kesempatan itu dan meluncurkan serangan sihir mereka ke musuh. Sementara itu masih pulih dari pukulan. Makhluk itu pulih dan matanya bersinar merah, menunjukkan kemarahannya. Pemimpin parti terkejut dengan pemulihan cepat bos penjara bawah tanah itu. Goblin kemudian maju dengan senjatanya terangkat ke arah Tank parti. Dengan gerakan cepat, makhluk itu melancarkan pukulan kuat pada pemain. Sifat perlindungannya aktif dan ia berhasil menahan dampak serangan. Skill itu meningkatkan pertahanannya dan ia berteriak bahwa ia mendapatkan agro monster. Pada saat itu, pahlawan kita melompati makhluk itu untuk menyerang dari belakang. Penyihir meluncurkan bola energi biru yang menghantam goblin tepat. Segera setelah itu, serangan sihir lainnya meledak pada monster, memberikan kerusakan yang signifikan. Dengan senyum, Tank berpikir segalanya berjalan baik dan fase pertama akan stabil. Namun tiba-tiba, protagonis berteriak, peringatan bahwa pola serangan datang. Pemimpin parti bingung karena kesehatan bos belum mencapai 10.000. Dengan mata terbelalak, ia menyadari pola serangan diaktifkan lebih cepat dari jadwal. Makhluk itu kemudian menghentakkan kakinya ke tanah, bersiap untuk serangan baru. Sebelum monster menyerang, mantan tentara itu berlari dan mendaratkan serangan langsung di dadanya. Makhluk itu meraung kesakitan dan marah atas serangan tak terduga pemain tersebut. Tank menyaksikan pemandangan itu, tidak mampu percaya dengan apa yang ia lihat. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita menyerbu maju lagi untuk melanjutkan serangan. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan pola serangan telah ditangani. Dalam ingatan, seorang reporter mengatakan kelompok Kaiser adalah yang terkuat dan meminta rahasianya. Mantan peringkat nomor 1 membalas bahwa rahasianya adalah bagi semua orang untuk melakukan yang terbaik. Reporter kemudian menjelaskan komposisi standar kelompok dengan tank, DPS, penyembuh, dan dukungan, tetapi ia mencatat bahwa kelompok Kaiser tidak memiliki tank dan bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Pemuda itu terlihat termenung dan setuju bahwa tank memang sangat penting. Ia menjelaskan bahwa peran mereka adalah melawan bos, mengganggu pola serangannya. Itulah sebabnya ia memainkan peran tank sendiri, meninggalkan reporter yang benar-benar terkejut. Dengan senyum percaya diri, ia menunjukkan bahwa ia mampu memainkan peran apapun dalam kelompok. Kembali ke pertarungan, monster itu meraung kesakitan dan penuh amarah dari serangan pemain. Pemimpin parti terkejut, bertanya-tanya apakah apa yang ia lihat masuk akal. Ia berpikir bahwa bahkan tank hampir tidak bisa mengganggu polanya. Namun Kaiser melakukannya tanpa skill dan di atas itu, ia melakukannya sambil menjadi DPS yang bahkan lebih mengesankan. Goblin menjadi marah dan menyiapkan serangan baru untuk mencoba menghabisi para pemain. Namun pahlawan kita mengatakan bahwa pola serangan tingkat ini bukan apa-apa baginya. Dengan beberapa serangan cepat, ia menghantam monster. Secara langsung, memberikan kerusakan besar. Rekan-rekannya terkesan melihat ia mengganggu pola lagi. Pemimpin parti dibiarkan dengan mulutnya terbuka lebar karena
karena tidak percaya dengan keterampilan anggota baru itu. Dengan itu, kesehatan bos mencapai 20% dan itu menjadi lebih marah. Tank kemudian berteriak agar semua orang bersiap untuk fase kedua pertempuran. Pemanah dan penyihir bersiap untuk tantangan yang menanti di depan dalam pertarungan. Pesan sistem mengumumkan bahwa kesehatan monster telah turun dan sifatnya telah muncul. Pada saat itu, sifat prajurit muncul dan makhluk itu menghentakkan kakinya ke tanah. Semua statistiknya meningkat dan ia memasuki keadaan mengamuk menjadi lebih kuat. Kemudian, sifat mutan juga muncul dan pahlawan kita mengatakan itu akhirnya tiba. Sifat mutan istimewa karena setiap bos mendapatkan kemampuan yang berbeda dan unik. Prajurit goblin mutan menerima 2 dari sifat khusus ini yang dikenal sebagai Double O7 Bang. Jika monster terkena 4 serangan fisik, kelompok menderita debuff, dan jika ia menerima 3 serangan sihir berturut-turut, semua kerusakan akan dipantulkan kembali ke pemain. Selain itu, efek mengamuk mengurangi kecepatan serangan dan gerakan semua orang sebesar 4%. Pemanah mengeluh bahwa sudah cukup sulit untuk bertarung secara normal dan sekarang ada debuff. Namun sifat pahlawan protagonis melindunginya, mengabaikan efek mengamuk dan mutan. Dengan senyum percaya diri, pemuda itu menyadari debuff tidak berlaku baginya. Tank kemudian berteriak agar semua orang fokus pada menghindari serangan monster. Ia kemudian berbalik ke protagonis dan bertanya apakah ia memiliki cara untuk menangani situasi tersebut. Pahlawan kita memintanya untuk menunggu sejenak, membuat pemimpin party bingung. Diselimuti aura merah, ia mengatakan ia akan mengiris monster itu sendirian. Rekannya dibiarkan dengan mulut ternganga, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Mantan tentara itu kemudian melompati makhluk itu untuk melanjutkan serangan tanpa henti. Makhluk itu meraung penuh amarah dan mencoba memukulnya dengan pukulan kuat dari senjatanya. Namun pemain berhasil memblokir serangan dengan belatinya pada waktu yang tepat. Ia mengambil kesempatan untuk meluncur di tanah dan bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan beberapa potongan cepat dan tepat, ia menghantam monster secara langsung di sekujur tubuhnya. Rekan-rekannya bertanya-tanya mengapa ia tidak terpengaruh oleh debuff bos. Tank bingung karena ia pikir pemuda itu hanyalah dewa kerusakan. Namun ia menyadari sosok pemain itu tampak seperti dewa pertempuran sejati. Dengan gerakan cepat, mantan tentara itu berbenturan dengan serangan goblin dalam ledakan. Ia kemudian mengungkapkan dirinya sebagai dewa pertempuran sejati. Dengan tatapan garang, pemain menghindari pukulan makhluk itu dan menyerang balik dengan potongan tepat. Tanpa memberi monster kesempatan untuk bernapas, ia melanjutkan serangan tanpa henti. Pemimpin party akhirnya menyadari bahwa pemain ini adalah kaisar yang asli. Makhluk itu meraung frustrasi karena tidak bisa memukul lawannya. Dengan tatapan dingin dan bertekad, pemuda itu menghadapi monster, bersiap untuk lebih banyak lagi. Serangan pedangnya mengiris udara dengan kecepatan yang mengesankan. Dengan setiap pukulan, ia memberikan lebih banyak kerusakan pada makhluk itu yang tidak bisa membela diri. Ia melanjutkan serangan tanpa ragu sedikit pun mendekati akhir. Pada saat itu, levelnya naik dan kemahiran pedangnya mencapai level 7. Karena ini, kerusakan skill pedangnya meningkat sebesar 7% tambahan. Efek amarah memberikan kerusakan ekstra 10% pada bos. Dengan matanya bersinar merah, ia mengangkat pedangnya untuk pukulan terakhir. Ia kemudian melancarkan serangan menghancurkan yang memotong makhluk itu menjadi 2 dengan mudah. Makhluk itu meraung kesakitan 1 kali terakhir sebelum benar-benar dikalahkan. Dengan pukulan terakhirnya, ia memotong tubuh monster itu yang jatuh tak bernyawa ke tanah. Pesan sistem mengonfirmasi. Mereka telah mengalahkan bos dan penjara bawah tanah dibersihkan. Rekan-rekannya kemudian mendekati tubuh makhluk itu dan mereka terkesan. Pemanah memanggil Tank dan bertanya apa pendapatnya tentang anggota party baru itu. Dengan tatapan serius, pemimpin party bertanya-tanya apakah pemain itu adalah kaisar yang asli. Pemanah dan penyihir terkejut dan heran dengan kemungkinan itu. Ketiganya kemudian berdiri di keheningan, memproses gagasan bahwa mereka mungkin bermain dengan seorang legenda. Di kejauhan, protagonis mengamati tubuh monster yang baru saja ia kalahkan sendirian. Layar sistem menginformasikan mereka bahwa mereka memecahkan rekor penjara bawah tanah dengan waktu yang luar biasa. Karena ini, mereka merebut kembali posisi pertama dan hadiah didistribusikan berdasarkan kontribusi. Sebagai hadiah, pemuda itu mendapatkan potongan atas baju besi kulit goblin. Selanjutnya, ia juga menerima bantalan bahu merah prajurit mutan. Protagonis juga mendapatkan pedang monster dan gelar baru, serangan waktu. Gelar tahta penyerang waktu meningkatkan kecepatan dan statistiknya dengan setiap rekor baru. Dengan senyum penuh kemenangan, ia mengatakan bahwa, seperti yang diharapkan, goblin benar-benar yang terbaik. Dan kemudian ia menambahkan bahwa, mereka bahkan lebih baik saat diiris. Kembali ke gua, seluruh kelompok melihat hadiah yang baru saja mereka peroleh. Pemanah terkesan dengan gelar pahlawannya dan penyihir senang ia mendapat opsi langka. Dengan itu, mereka berterima kasih kepada protagonis karena tanpa dirinya, mereka tidak akan pernah mendapatkan hadiah-hadiah ini. Pemuda itu kemudian membalas dengan senyuman, mengatakan itu bukan masalah besar. Pada saat itu, momen itu tiba, sang ketua kelompok memanggilnya dengan ekspresi yang sedikit serius. Ia kemudian bertanya apakah mantan prajurit itu ingin melihat papan peringkat, di mana kelompok mereka berada di posisi pertama. Si Tank meminta maaf karena belum sempat mengubah nama kelompok yang kini terdaftar dengan nama sang protagonis. Namun protagonis mengatakan bahwa melihat namanya di peringkat pertama adalah sebuah hak istimewa yang besar. Ia menjelaskan bahwa dengan pencapaian ini, mereka bahkan bisa bergabung dengan salah satu dari 10 guild papan atas. Ketua kelompok merenung bahwa meskipun itu hanya dungan pemula, mereka tetap berhasil mencapai puncak. Ia juga menyadari bahwa peringkat mereka bahkan lebih tinggi dari pemain menakutkan bernama Annihilation. Karena hal itu, kelompoknya kembali meminta maaf dan menawarkan kompensasi finansial atas apa yang terjadi. Mendengar
Mendengar tawaran tersebut, sang mantan prajurit memberikan senyum kecil, seolah-olah ia sudah menduganya. Ia mengatakan tidak masalah, dan rekan-rekannya terkejut dengan reaksinya yang tenang. Pemuda itu menjelaskan bahwa hal semacam ini bisa terjadi karena peringkat bersifat otomatis, dan ia bahkan tidak mengharapkan posisi pertama. Dengan raut wajah bosan, ia menambahkan bahwa ia tidak suka menarik perhatian dan merasa hal itu melelahkan. Namun dalam pikirannya, ia memasang senyum licik dan berkata pada dirinya sendiri bahwa hadiahnya lah yang paling penting. Sistem kemudian menampilkan hadiahnya, satu set lengkap Mudan Goblin Warrior. Item-item ini adalah yang terbaik yang bisa didapatkan di awal permainan, mulai dari kelas langka hingga langka plus. Dengan senyum puas, pemain itu berpikir tidak mungkin ia merasa kesal dengan barang sehebat itu. Melihat reaksinya yang aneh, sang kelompok pemimpin merasa khawatir dan bertanya apakah ia benar-benar baik-baik saja. Protagonis kemudian menutupi wajahnya, mencoba menyembunyikan kegembiraannya atas perlengkapan baru tersebut. Ia berusaha menenangkan diri dan mengatakan semuanya baik-baik saja agar teman-temannya tidak merasa tidak enak. Kelompok itu terkesan dengan sikapnya, dan Si Teng bahkan bersumpah setia kepadanya. Tiba-tiba, cahaya biru menyelimuti semua orang, menandakan bahwa Dumeon akan segera berakhir. Saat mereka sedang diteleportasi, Si Teng mengaku bahwa ia sempat mengira pujian untuk kaisar yang lama itu berlebihan. Tetapi sekarang, melihat teman barunya, ia akhirnya mengerti apa artinya menjadi seorang kaisar. Pahlawan kita kemudian berbalik dan mendesak Si Teng yang sedang melamun. Ketua kelompok bergegas, dan mereka semua berjalan keluar dari Dumeon bersama-sama. Dengan kilatan cahaya, kelompok itu akhirnya diteleportasi keluar dari gua yang gelap. Mereka muncul di sebuah gang di kota Art untuk menyelesaikan misi. Saat memasuki sebuah toko, mereka terkejut karena bagian dalamnya terlihat sangat berbeda dari luarnya. Protagonis hanya mengamati tempat itu dengan tatapan penasaran, tanpa menunjukkan keterkejutan. Di dalam, seorang pria berkerudung muncul di balik meja kasir dan menatap mereka dalam keheningan. Ia mengungkapkan dirinya sebagai sang alkemis, dan dengan ketus bertanya apa yang mereka inginkan di sana. Rekan-rekan sang protagonis merasa alkemis itu tampak menyeramkan, tetapi Si Teng menegur mereka. Mantan prajurit itu mendekat, dan sang alkemis bertanya apakah ia sudah menyerah karena ia masih membutuhkan darahnya. Kemudian, pemuda itu meletakkan botol berisi darah goblin di atas meja, dan sang alkemis terkejut. Ia tidak percaya kelompok itu berhasil mendapatkan item tersebut dalam waktu kurang dari 40 menit. Pahlawan kita kemudian mengonfirmasi dengan senyum percaya diri, dan rekan-rekannya berpose dengan bangga. Sang alkemis terkesan, dan gelar sang pemain meningkatkan afinitasnya dengan NPC tersebut. Karena menyelesaikan misi, ia mendapatkan emas, pengalaman, cincin, dan bahkan naik 2 level. Sistem memberitahu mereka bahwa mereka lulus ujian dan bisa pergi ke benua utama dengan tiket keterampilan. Setelah mencapai level 10, ia juga mendapatkan tiket acak, dan teman-temannya merayakannya dengan penuh semangat. Karena kondisi khusus, ia juga menerima kartu pos yang ditulis oleh sang alkemis. Item itu adalah kartu kelas langka plus dengan tulisan tangan sang alkemis sendiri. Ia menyadari itu adalah hadiah istimewa, dan memutuskan untuk memeriksa detailnya nanti. Fokusnya sekarang adalah pada tiket keterampilan, karena ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu sejak dari Pantheon. Kartu-kartu biru dari undian keterampilan muncul di depannya, bersinar terang. Beberapa kartu melayang di sekitar pemain saat ia bersiap untuk memilih. Ia bahkan berkomentar bahwa undian kali ini tidak memiliki aura agung seperti saat di Pantheon. Pada saat itu, mata kebenarannya aktif kembali, dan matanya bersinar emas. Dengan kemampuannya, ia menyadari tidak ada yang istimewa karena itu hanyalah tiket tingkat rendah. Karena itu, ia mendapatkan keterampilan tingkat umum, lungekat untuk pendekar pedang. Mantan prajurit itu merasa keterampilannya tidak buruk, tetapi undian yang sebenarnya penting adalah yang satunya lagi. Namun saat ia hendak menggunakan tiket legendaris, sistem memperingatkan bahwa waktu koneksinya sudah habis. Lockout paksa akan terjadi dalam 5 detik, dan pemuda itu benar-benar terkejut. Dijelaskan bahwa ini adalah sistem untuk mencegah pemain kecanduan dunia virtual. Ia terpaku menyadari bahwa 10 jam telah berlalu, dan hitungan mundur terus berjalan. Kartu-kartu dari undian masih ada di sana, tetapi waktu hampir habis, dan hitungan mundur tidak berhenti. Dengan tatapan putus asa, ia mencoba meraih kartu sebelum waktu habis. Di detik terakhir hitungan mundur, kartu emas muncul, bersinar terang. Namun, ia tidak bisa meraih kartu itu tepat waktu, dan sistem secara paksa memutuskan koneksinya. Hitungan mundur terus berjalan saat kartu-kartu melayang di depannya. Keputusasaannya tumbuh saat waktu hampir habis. Kartu emas terus bersinar, dan ia tahu ia harus mencapainya. Namun pada akhirnya, waktu habis, dan ia terputus tanpa mendapatkan kemampuan itu. Ia kemudian kembali ke dunia nyata, di dalam kapsulnya di kamar gelap masih mengenakan helm. Ia tampak linglung karena lockout yang tiba-tiba. Ia mengeluarkan erangan frustrasi atas apa yang baru saja terjadi. Mantan prajurit itu kemudian berteriak karena murka, kehilangan kesempatan emasnya. Adegan berganti ke hari berikutnya, dengan matahari bersinar terang di langit. Pahlawan kita duduk di kamarnya, mengayunkan kakinya dengan tidak sabar. Jam digital di mejanya menunjukkan tepat pukul 10 pagi. Dengan tatapan penuh tekad, ia berpikir bahwa rencananya berjalan sempurna. Tanpa membuang waktu, ia kembali masuk ke dalam kapsul untuk kembali ke dalam game. Sekali lagi, sistem memindai retinanya dan memverifikasi identitasnya untuk terhubung. Ia kembali ke dalam game dan muncul di gun yang sama di kota Art. Dengan terburu-buru, pemain itu
itu bergegas kembali ke toko alkemis. Ia perlu memeriksa sesuatu dengan cepat karena ia ingat melihat cahaya kuning sebelum ia terputus. Sistem kemudian menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan yang belum dikonfirmasi di inventarisnya. Ia mengira itu adalah kemampuan legendaris, namun ia tidak masalah karena ia sangat beruntung belakangan ini. Kemampuan itu adalah backstab tingkat heroik yang dibatasi untuk kelas pembunuh. Ini adalah kemampuan khas para pembunuh dan alasan utama mereka ditakuti. Tidak peduli jaraknya, kemampuan gila ini menutup jarak antara lawan dalam sekejap. Dengan senyum licik, ia senang mendapatkan kemampuan ini. Ia berpikir bahwa dengan lebih banyak keterampilan seperti ini, ia akan menjadi pemain sempurna untuk situasi apapun. Sementara dua pemain mengobrol di latar belakang, protagonis tampak sakit kepala. Salah satu pemain berbalik dan bingung dengan perilaku aneh pahlawan kita. Dari kejauhan, mereka mengamati mantan prajurit itu di tengah alun-alun, memegangi kepalanya, tidak mengerti apapun. Dengan senyum licik dan aura merah, ia tampak diliputi kegembiraan. Dua pemain itu ketakutan, dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa pahlawan kita terlihat seperti psikopat. Ketakutan, mereka memutuskan untuk melarikan diri dari sana untuk menghindari masalah. Mantan prajurit itu hanya mengawasi. Mereka tidak mengerti reaksi berlebihan mereka sama sekali. Ia kemudian mengabaikan situasi itu dan memutuskan sudah waktunya untuk melengkapi item baru yang ia dapatkan. Dengan itu, ia mengenakan set lengkap Goblin Warrior dan cincin perak sang alkemis. Sekarang, dengan tampilan barunya, ia merasa siap untuk pergi ke benua utama. Sistem memberitahu bahwa ia akan dipindahkan ke Raven dan tidak bisa kembali lagi ke Ar. Saat teleportasi dimulai, ia ingat bahwa ia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal kepada rekan-rekannya. Dalam tilas balik, ia teringat momen-momen bersama kelompok itu dan mengakui bahwa ia mulai terikat. Pada akhirnya, ia hanya menerima nasibnya dan mengatakan mereka akan bertemu lagi jika memang sudah takdir. Ia kemudian tiba di kota yang sangat besar, dan sistem mengatakan bahwa semua pemain datang ke sini. Dijelaskan bahwa, tidak seperti Ark, benua utama tidak dibagi berdasarkan negara. Titik awal baru bagi semua pemain ini adalah kota pertama yang terkenal, Raven. Tiba-tiba, sekelompok satria berkuda muncul dan meminta semua orang untuk memberi jalan. Mereka mengawal seorang tahanan terikat yang berjuang dan berteriak meminta kebebasan. Dengan kedatangan mereka, sistem mengumumkan bahwa fitur baru seperti arena dan duel telah terbuka. Game itu juga memberinya selamat dan berharap ia mendapatkan petualangan yang hebat di benua baru. Tips sistem menyarankannya untuk tidak ragu memanggil penjaga jika ia menjadi korban kejahatan. Saat itu juga, seorang pemilik bar memanggilnya dan menawarkan bir spesial, memuji pakaian merahnya. Penjual lain juga mendekatinya, menawarkan makanan dan bahkan beberapa barang gratis. Pemuda itu terkesan dengan kota itu dan mengerti mengapa pemain lebih suka berkeliaran daripada berburu. Namun, ia menenangkan diri dan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa melakukan hal-hal itu nanti. Dengan pedang di bahunya, ia bertanya-tanya kemana ia harus pergi berburu terlebih dahulu. Adegan beralih ke monster biru yang ditebas oleh serangan brutal dan tepat sasaran. Sekarang, di dataran Raven, ia sudah bertarung melawan beberapa goblin dengan pedang barunya. Sistem memberitahu bahwa set prajuritnya memberikan bonus kerusakan terhadap goblin. Dengan aura merah efeknya aktif, makhluk-makhluk itu menjadi takut dan kehilangan moral. Ia kemudian menggunakan kemampuan bone cingkat untuk menyerang beberapa musuh sekaligus. Serangan itu mengenai kedua monster dengan telak dan sistem mengonfirmasi mereka telah dikalahkan. Ia meluncur melintasi rumput dengan cepat, bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan aura merah dan matanya yang bersinar, ia menatap tubuh musuh-musuh yang kalah. Sistem memberitahu bahwa kekuatan pedangnya meningkat dan ia merasa mabuk oleh set tersebut. Ia merayakan statistik yang tinggi, kerusakan tambahan, dan senjata yang menjadi lebih kuat setiap kali berburu. Dengan senyum manis, ia merasa senang karena bisa menghancurkan monster yang lebih lemah dengan mudah. Mantan prajurit itu kemudian membuka layar misinya dan menyadari ia melakukannya dengan sangat baik. Namun tiba-tiba, matanya bersinar emas saat ia merasakan kehadiran aneh di dekatnya. Di dalam hutan, ia melihat sosok ungu berbentuk manusia sedang mengendap-endap ke arahnya. Musuh misterius itu melihat set prajuritnya dan mengidentifikasinya sebagai pemula yang kaya dan tampak lezat. Sosok itu kemudian menciptakan belati energi ungu, bersiap untuk serangan kejutan. Dengan senyum licik, pria itu mengatakan ia akan menikmati makanan ini dan menerjang ke depan untuk menyerang. Tanpa disadari oleh protagonis, ia terkena serangan cepat dan tepat sasaran. Penyerang itu terkejut melihat pukulannya tidak memberikan kerusakan pada targetnya. Pahlawan kita kemudian berbalik dengan aura merah dan tatapan bingung di wajahnya. Musuh mundur ketakutan dan melemparkan beberapa belati ke mantan prajurit itu. Dengan putus asa, ia berteriak meminta bantuan rekan-rekannya untuk menjatuhkan pemula itu. Seorang pemanah kemudian muncul dan menembakkan dua anak panah energi biru ke arahnya, tetapi protagonis menangkis serangan tersebut dengan pedangnya tanpa kesulitan. Selanjutnya, seorang pria dengan kapak bergegas ke arahnya sambil berteriak marah. Dengan satu gerakan, ia memblokir serangan kapak itu dengan pedang raksasanya. Mantan prajurit itu kemudian mendorong musuh itu mundur dan bersiap untuk serangan balik. Ia memutar pedangnya dan memegangnya dengan pegangan terbalik untuk serangan yang berbeda. Dengan serangan yang tepat, ia memukul pria itu dengan telak hingga membuatnya terbang. Dua anggota kelompok lainnya ternganga melihat apa yang baru saja mereka saksikan. Musuh itu tidak mengerti bagaimana seorang pemula bisa begitu kuat dan sistem membuat sebuah tanda. Tiba-tiba, protagonis muncul di belakang lawannya menggunakan kemampuan barunya. Terbaring di tanah, pria itu menatap mantan prajurit yang menatapnya ke bawah dengan aura gelap. Dengan senyum licik, ia bertanya kepada pemain itu apakah ia kebetulan tersesat. Adegan menjelaskan bahwa selalu ada orang yang tidak mau mendengar. Dan dalam game pun tidak ada bedanya. Dan situasi ini bukanlah pertandingan PvP resmi, melainkan penghancuran pemain lain tanpa pandang bulu. Mereka adalah pemburu pemain yang menghabisi orang untuk bersenang-senang atau demi
barang, dan mereka sudah ada di game lama juga. Ada banyak alasan untuk ini, tetapi tipe terburuk dari semuanya adalah yang paling ditakuti di antara para pemain. Mereka dikenal sebagai pemburu pemula yang kejam. Pada dasarnya, mereka menghabisi dan merampok pemula yang baru saja meninggalkan kota pertama, seperti orang-orang ini yang mencoba melakukan hal yang sama kepada pahlawan kita. Dengan senyum licik, mantan prajurit itu mengulangi pertanyaannya kepada pemain yang ada di tanah. Tanda kemampuan itu menghilang dan musuh terkejut saat menyadari itu adalah backstab. Ia tidak mengerti bagaimana seorang pendekar pedang menggunakan keterampilan itu, tetapi ia tidak punya waktu untuk berpikir karena pedang sudah datang. Dengan satu ayunan, bila pedang protagonis mengakhiri pelarian lawannya. Sistem mengonfirmasi ia telah mengalahkan 3 pemain tersebut dan tubuh mereka jatuh tak bernyawa ke tanah. Karena mereka adalah penjahat, kekalahan mereka dianggap sebagai pertahanan diri dan tidak meningkatkan karmanya. Pemuda itu berpikir bahwa seni itu spesial, karena manfaat yang melindungi pemula dari hal-hal seperti ini. Dalam kilas balik, ia teringat betapa baik dan ramah mantan rekan-rekannya dulu. Namun ia tahu realitas game dipenuhi dengan jenis penjahat seperti ini. Saat tubuh mereka menghilang, ia kemudian memutuskan untuk melupakannya sejenak dan pergi mengumpulkan hadiah untuk misi-misinya. Dengan itu, ia menyelesaikan 2 tugas dan mendapatkan banyak pengalaman, perak, dan kalung taring binatang. Ia naik level ke-17 dan gerbang barat terbuka, memungkinkannya untuk akhirnya bisa lewat. Hutan di sebelah barat Raven adalah tempat yang gelap dan berbahaya yang diketahui semua pemain. Ini adalah tempat berburu yang sangat berbahaya sehingga NPC kota pun memberingatkan orang untuk tidak pergi ke sana. Tidak seperti dataran timur, pemandangan di sini menyesakan karena hutan yang lebat. Karena itu, pemain harus bergerak sangat hati-hati agar tidak tertangkap oleh kejutan. Selain itu, tempat itu dipenuhi dengan goblin dan serangga raksasa dengan mata merah. Serangan kejutan terjadi terus-menerus, datang dari segala arah tanpa kesempatan untuk bertahan. Untuk semua alasan ini, tingkat kesulitan hutan barat sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan aturan tidak tertulis di antara pemain yang mencoba masuk ke tempat berbahaya ini. Di depan gerbang barat Raven, area itu dipenuhi oleh pemain yang mencari kelompok. Semua orang berteriak dengan putus asa mencari anggota untuk melengkapi kelompok berburu mereka. Satu kelompok mengeluh bahwa mereka hanya membutuhkan tabib tetapi tidak bisa menemukannya. Ketua kelompok menjelaskan bahwa tabib jarang ditemukan karena tidak menyenangkan untuk dimainkan. Tiba-tiba, salah satu dari mereka menunjuk pahlawan kita yang sedang menuju gerbang sendirian. Kelompok itu berpikir ia gila karena pergi sendirian, tetapi pahlawan kita hanya mengabaikan mereka. Dengan senyum percaya diri, ia berbalik dan berjalan masuk ke hutan yang berbahaya. Di dalamnya, suasana gelap dan berat dengan pepohonan yang bengkok dan kabut yang menyeramkan. Tiba-tiba, goblin merah melompat dari pohon, tetapi dikalahkan dengan satu serangan yang tepat. Mantan prajurit itu terus melakukan perburuan tanpa henti, menjatuhkan beberapa monster dengan pedangnya. Makhluk lain mencoba menyerang dari atas, tetapi protagonis sudah bersiap untuk serangan itu. Ia menghantamkan pedangnya ke tanah dengan kekuatan, menciptakan ledakan energi kecil. Kemudian, pemuda itu menggunakan senjata tersebut sebagai tumpuan untuk melompat ke arah musuh yang datang dari atas. Dengan tendangan kuat di udara, ia menghantam monster itu hingga jatuh ke tanah. Makhluk itu menghantam tanah dengan keras dan tidak bisa bangun setelah pukulan tersebut. Goblin itu menjerit kesakitan di tanah saat pedang pahlawan kita bersinar merah. Selanjutnya, ia melempar benda berkilau ke arah musuh lain dengan kecepatan tinggi. Pemain itu menyadari itu adalah 3 belati yang datang ke arahnya untuk serangan kejutan. Dengan gerakan lincah, ia berhasil menghindari proyektil tersebut dan melanjutkan serangannya. Salah satu monster memanfaatkan gangguan itu untuk mencoba menyerang dengan pedang tajamnya. Dengan mata bersinar merah, ia bersiap untuk serangan balik tanpa ragu. Mantan prajurit itu kemudian melempar pedangnya sendiri yang berputar di udara seperti bumerang. Senjata itu menghantam monster itu dengan telak, mengirisnya menjadi 2 dengan satu pukulan yang tepat. Pedang itu terus melaju di jalurnya, memotong segala sesuatu di jalannya dengan kekuatan yang menghancurkan. Tiba-tiba, efek set prajurit non-aktif dan ia dikelilingi oleh musuh. Goblin yang tersisa menjadi bersemangat karena kesempatan itu dan menyerbu untuk menyerang sekaligus. Namun, ia mengatakan ia tidak membutuhkan set lengkap dan mengambil kapak dari tanah. Sifatnya, menghapus batasan dan memungkinkannya untuk menggunakan kemampuan backstab. Monster itu terkejut melihat protagonis tiba-tiba muncul di depannya. Menggunakan keterampilan Downward Strike, ia memukul kepala makhluk itu dengan kapak. Bahkan dikepung oleh gerombolan monster, mantan prajurit itu tidak menunjukkan rasa takut. Ia kemudian mengayunkan kapak dengan gerakan melingkar, memukul beberapa musuh. Pada saat yang sama, goblin lain menjerit kesakitan saat terkena serangan brutal kapak tersebut. Pemuda itu berkomentar bahwa kapak itu memiliki bobot yang bagus dan tampaknya menyukai senjata baru tersebut. Dengan itu, ia mengalahkan 2 musuh lagi dan penguasaan kapaknya meningkat. Dampak serangan kuatnya membuat tanah berguncang hebat. Ia kemudian memeriksa misinya dan melihat ia sudah menyelesaikan misi untuk goblin dan sekarang hanya tersisa misi liontin. Namun tiba-tiba, mantan prajurit itu merasakan sesuatu yang aneh mendekat dan melihat ke samping. Saat itu juga, kelabang raksasa dengan mata merah keluar dari tanah untuk menyerangnya. Makhluk raksasa itu memuntahkan cairan ungu dari mulutnya saat ia menatap pemain itu dengan kebencian. Dengan tatapan tegas, pemuda itu menyadari situasinya menjadi jauh lebih rumit. Terkejut dengan semua keributan itu, beberapa burung terbang menjauh dari hutan. Untuk menghindari serangan kejutan, ia melompat ke udara dengan gerakan cepat dan lincah. Ia kemudian berlari melintasi tanah saat monster raksasa itu mengejarnya tanpa berhenti sedetik pun. Putus asa, mantan prajurit itu berteriak saat ia mencoba
melarikan diri dari makhluk yang marah itu. Pemain itu berbalik dan menyiapkan pedangnya untuk akhirnya menghadapi serangga itu secara langsung. Matanya bersinar merah menunjukkan tekadnya yang besar untuk pertempuran itu. Monster raksasa itu kemudian meraung marah, bersiap untuk menyerang dengan segenap kekuatannya. Dengan tebasan berputar, ia meluncurkan serangan dahsyat ke arah makhluk itu. Serangan itu mengenai kepala serangga itu dengan telak dan menyemprotkan cairan hijau saat terjadi benturan. Tubuh kelabang meledak karena kekuatan pukulan itu dan pemuda itu menjauh dari tempat tersebut. Ia memasang posisi bertarung dengan tombak, bersiap untuk apa yang akan terjadi selanjutnya. Makhluk di tanah itu menjerit kesakitan dan meronta karena marah akibat serangan yang dideritanya. Pahlawan kita terkejut dengan ketahanan monster itu dan mengawasinya dengan lebih hati-hati. Kelabang itu kemudian mengayunkan tubuhnya untuk mencoba memukulnya dengan serangan yang cepat. Ia berhasil memblokir serangan itu dengan pedangnya, tetapi dampaknya menciptakan percikan api. Pemuda itu mendemus kesakitan karena kekuatan makhluk itu jauh lebih besar dari yang ia duga. Dengan rasa jijik, ia menciptakan energi biru di tangannya dan mengatakan monster itu benar-benar menjijikan. Ia kemudian menggunakan item aneh untuk melemparkan kembali cairan hijau itu ke makhluk tersebut. Serangan itu mengenai monster, tepat di wajahnya, membuatnya terpana oleh pukulan tersebut. Matanya bersinar lagi saat ia menyiapkan pedang untuk serangan terakhir. Dengan gerakan cepat dan tepat, ia melepaskan serangan kuat pada kelabang itu. Protagonis kemudian menghujamkan pedangnya ke tubuh monster itu untuk menghabisinya. Dengan itu, ia mengalahkan makhluk itu, naik level, dan penguasaan pedangnya meningkat. Ia membuka statusnya, dan melihat ia naik 2 level dan sekarang berada di level 19. Ia berpikir bahwa naik level itu sulit, tetapi ia melakukannya dengan baik dan sudah menyelesaikan sebagian besar misi. Yang tersisa sekarang adalah tugas untuk liontin milik gadis Camilla yang hilang. Pemuda itu berpikir bahwa tugas ini tidak akan terlalu sulit untuk diselesaikan. Karena ia sudah mengetahui lokasinya, ia hanya perlu pergi ke tempat itu untuk mendapatkan item tersebut. Saat ia sampai di sana, ia menemukan beberapa pemain dalam antrean, dan salah satu dari mereka meminta orang untuk tidak menyela. Pemain lain mulai berdebat dalam antrean, dan pahlawan kita hanya menyaksikan keributan itu. Ia kemudian menyadari itu pasti pohon tempat liontin misi merespons. Dengan desahan lega, ia berpikir untungnya antreannya tidak terlalu panjang. Tiba-tiba, ia tidak sengaja mendengar dua pemain berbicara tentang perintah eksekusi untuk beberapa pembuat onar. Salah satu dari mereka berkomentar bahwa pembunuh itu mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan, dan itu setimpal karena ia sangat sombong. Temannya kemudian bertanya apakah itu pria yang menyebut dirinya kaisar. Pahlawan kita terkejut dan bertanya-tanya mengapa namanya muncul dalam percakapan mereka. Pemain berambut pirang menepis gagasan itu, mengatakan itu hanya penggemar, dan bahwa seorang pendekar pedang tidak akan pernah menggunakan backstab. Temannya tertawa, dan mantan prajurit itu menyadari ia perlu lebih berhati-hati untuk sementara waktu. Ia tahu guild-guild tidak akan diam tentang seorang pendekar pedang yang menggunakan keterampilan pembunuh dan memiliki 6 sifat. Beberapa akan mencoba merekrutnya, tetapi banyak yang lain akan mencoba melenyapkannya secepat mungkin, terutama anggota guild papan atas yang datang dari Temrock dan menghancurkan apa yang tidak bisa mereka miliki. Saat gilirannya tiba, ia akhirnya mengambil liontin itu, dan sistem mengonfirmasi ia telah mendapatkan item tersebut. Sambil memegang kalung itu, ia berpikir bahwa masih terlalu dini untuk mengungkapkan identitas aslinya. Kembali di Raven, ia menemukan Camilla yang sangat gembira melihat liontinnya. Gadis itu berterima kasih padanya, dan dengan itu, misi selesai, dan ia menerima hadiahnya. Ia naik level ke-20 dan mendapatkan tiket keterampilan serta hadiah istimewa dari Camilla. Dengan senyum, ia menepuk kepala gadis itu dengan lembut dan menyuruhnya untuk tidak kehilangan item itu lagi. Ia senang, dan gelar pemuda itu meningkatkan afinitas di antara mereka lebih jauh lagi. Gadis itu mengucapkan selamat tinggal, dan ia berpikir bahwa afinitas naik dengan cepat. Karena ia masih sangat muda, ia kemudian membuka layar misinya untuk melihat apa tantangan berikutnya di kota itu. Tugas berikutnya adalah peringkat langka dan memintanya untuk membersihkan Dumeon dengan tiket sebagai hadiah. Jika itu Dumeon di dekat gerbang barat, dua yang utama adalah sarang goblin dan sarang semut. Mempertimbangkan set prajuritnya, ia pikir pilihan terbaik adalah Dumeon Goblin, tetapi ia tahu bahwa kedua Dumeon memerlukan kelompok dan ia tidak ingin mengungkapkan kemampuannya. Di pintu masuk sarang kepala goblin, kerumunan pemain berkumpul mencari kelompok. Salah satu pemain berteriak putus asa mencari penyihir api level 20 atau lebih tinggi. Yang lain memanfaatkan kesempatan untuk menawarkan layanan seperti membeli item dan memperbaiki senjata. Pahlawan kita mengamati aktivitas itu dan memperhatikan bahwa pemain pembuat barang pun ada di sekitar. Di dekatnya, seorang pemain menolak seorang pencuri untuk kelompoknya, mengatakan mereka tidak menerima kelas itu. Pencuri itu bersikeras, tetapi ketua kelompok menolaknya, mengatakan mereka lebih baik tanpa dia di tim. Tiba-tiba, sebuah kelompok mengepung seorang penyihir dan mengundangnya untuk bergabung di Dumeon. Ia memperhatikan bahwa kelompok-kelompok hanya mencari penyihir untuk melengkapi pihak mereka. Hal ini terjadi karena tergantung pada sifat bosnya, hierarki kelas berubah, dan di sini penyihir adalah dewa. Masalahnya adalah, sayangnya baginya, pendekar pedang sama sekali tidak berguna di Dumeon ini. Pada saat itu, sebuah suara memanggilnya dan bertanya apakah ia orang yang mengenakan set prajurit. Pemain berambut pirang mengundangnya ke kelompoknya, dan mantan prajurit itu bertanya apakah ia tahu. Ia seorang pendekar pedang. Pemain pirang itu mengonfirmasi dan
dan mengatakan ia tidak peduli karena mereka hanya melakukan ini demi misi. Pemuda itu merasa ada yang tidak beres dengan situasinya, tetapi bertanya-tanya apakah ia harus ikut bermain. Dengan senyum, ia menerima undangan tersebut dan ketua kelompok baru itu mengatakan ia akan mengirim undangan. Sistem kemudian mengonfirmasi pembentukan kelompok dan menunjukkan bahwa anggota lainnya level 24. Dengan ekspresi serius, mantan prajurit itu mulai curiga dengan rekan-rekan barunya. Dengan aura merah dan gelap, ia kemudian menyadari bahwa pemain-pemain itu tahu persis siapa dirinya. Rekan-rekan barunya mengawasinya dari kejauhan, dan salah satu dari mereka bertanya apakah itu Kaiser dengan set prajurit. Sang ketua mengonfirmasi, mengatakan tidak mungkin ada pemain lain seperti dia di area Dungan itu. Dengan seringai licik, salah satu anggota kelompok berkomentar bahwa itu pemandangan yang langka. Itulah sebabnya ketua kelompok mendekati dan memanggil orang yang mengenakan set prajurit. Ia mengundangnya ke kelompoknya, dan pahlawan kita bertanya apakah si Pirang tahu ia seorang pendekar pedang. Si Pirang mengatakan ia tahu, tetapi tidak peduli karena mereka hanya di sana demi misi. Pahlawan kita kemudian menerima undangan tersebut, dan ketua kelompok mengatakan ia akan mengirim undangan. Dengan itu, kelompok terbentuk, dan sistem menunjukkan bahwa semua anggota lain berada di level 24. Kelompok itu kemudian memasuki Dungeon, sarang kepala goblin, tempat yang sangat suram. Di dalam, mereka mengalahkan pengintai goblin, dan sistem mengumumkan kekalahannya telah dilaporkan ke kepala. Sang ketua dan temannya tersenyum percaya diri dan berkomentar bahwa itu mudah bagi mereka. Mantan prajurit itu hanya mengawasi, berpikir bahwa kekuatan dan sinergi kelompok itu sangat bagus. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa kepala goblin telah mengirim tentaranya, dan kelompok itu terkejut. Gerombolan goblin yang marah kemudian menyerbu ke arah kelompok, bersiap untuk menyerang. Si Pirang itu kemudian berbalik ke protagonis dan bertanya apakah ia ingin menghadapi monster itu sendirian. Sang penyihir juga menyemangatinya, mengatakan ini adalah kesempatan untuk membangun kerja tim, dan bahwa mereka akan membantu jika ia butuh. Mantan prajurit itu menyadari niat mereka dan bertanya-tanya apakah kelompok itu mencoba menguji keterampilannya. Dengan senyum tipis, ia memutuskan untuk ikut bermain dan berjalan ke depan formasi. Ia kemudian mengaktifkan keterampilan Charging Slash, menciptakan ledakan kecil energi di tanah. Dengan satu tebasan berputar, ia menyerang ke depan dan menebas beberapa goblin sekaligus tanpa kesulitan. Melihat ini, kedua pemain itu tersenyum dan mengonfirmasi mereka menemukan orang yang tepat untuk tugas itu. Sang ketua meminta pendapat temannya, yang menjawab bahwa orang itu tidak buruk. Ia menambahkan bahwa orang itu cepat dengan pedangnya dan hebat dalam menghindari serangan vital mereka. Si Pira menjadi berpikir dan mengatakan bahwa meski dengan perlengkapannya, sesuatu tentang situasi ini tampak aneh. Ia kemudian mempertanyakan bagaimana seorang pembunuh dikalahkan oleh seseorang yang hanya mengandalkan itemnya. Ia mengakui kerusakan dan kecepatannya bagus, tetapi pembunuh adalah salah satu kelas terbaik untuk PvP dalam game, dan bahkan dengan racun dan siluman, ia masih kalah dalam pertarungan 3 lawan 1. Sang penyihir kemudian menyela percakapan, mengatakan mereka hanya perlu menyingkirkan protagonis. Sang ketua setuju dan mengatakan untuk segera melakukannya karena setelah pekerjaan ini, mereka selesai. Dengan senyum, temannya setuju dan bertanya apakah mereka harus mengejar orang itu sekarang. Si Pirang kemudian menyuruh teman-temannya untuk tenang dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, mantan prajurit terus bertarung, mengalahkan goblin lain dengan pedangnya. Ketua kelompok mendekat dengan senyum dan memuji orang itu, mengatakan ia sangat bagus. Dengan senyum palsu, pahlawan kita menjawab bahwa semua orang di sana tampak sangat terampil. Sang paladin bertanya bagaimana si Pirang berhasil merekrut orang yang begitu hebat, dan ia menyombongkan bakatnya. Namun, protagonis berpikir mereka sangat berani membiarkannya bertarung sendirian. Si Pirang kemudian mengatakan mereka mengundangnya sebagai pencegahan, tetapi ia tampaknya bisa menangani semuanya sendiri. Ia menyadari kelompok itu mungkin akan membuangnya dan mengambil itemnya jika ia dikalahkan. Tiba-tiba, seekor goblin menyerang sang paladin yang memblokir serangan itu. Dengan perisainya dan terkejut, pemain itu kemudian bertanya-tanya apakah mantan prajurit hanya beruntung dalam pertarungan. Si Pirang berteriak pada penyihir untuk membidik dengan benar, tetapi ia mengatakan goblin tiba-tiba bergerak. Pahlawan kita menyadari mereka bahkan tidak bisa memukulnya saat ia membelakangi mereka. Dengan tatapan marah, ketua kelompok menghabisi salah satu monster untuk mengalihkan perhatian. Si Pirang berpikir untuk menyingkirkannya saat ia mendapat kesempatan, tetapi protagonis tahu itu tidak akan mudah. Setelah istirahat singkat, seluruh kelompok memutuskan sudah waktunya untuk terus masuk lebih dalam ke Dungeon. Pria itu kemudian bersiap untuk babak pertarungan lain melawan monster gua. Saat itu juga, seekor goblin raksasa melompat keluar untuk menyerang, dan kelompok itu bersiap untuk pertarungan. Ketiga, pemain itu kemudian memasang posisi tempur mereka untuk menghadapi monster raksasa tersebut. Sistem memberitahu bahwa tentara elit goblin merah mencoba menghentikan mereka. Dengan itu, gerbang bos terungkap, dan sistem mengatakan pemimpin goblin telah mendeteksi mereka. Ketua kelompok kemudian meminta protagonis untuk menangani tentara elit. Untuk saat ini, tetapi saat ia berbalik untuk memberikan perintah, ia menyadari orang itu telah menghilang. Si Pirang menjadi marah dan berteriak, bertanya kemana ia pergi di tengah pertempuran. Rekan-rekannya menyadari ia mengetahui rencana mereka, dan sang penyihir menunjuk ke depan, ketakutan. Sang ketua kemudian melihat ke depan, tidak mengerti apa yang terjadi. Ia terpaksa melawan salah satu elit tentara yang menyerangnya dengan pedang. Sang paladin juga berjuang dan berteriak kesakitan saat ia memblokir serangan monster lainnya. Si Pirang kemudian berteriak kepada rekan-rekannya untuk membantunya menjatuhkan makhluk itu. Sang penyihir dengan takut setuju dan bersiap menggunakan salah satu mantra apinya. Tiba-tiba, meteor raksasa dipanggil dan mulai jatuh
jatuh dari langit-langit gua. Sang penyihir mendongak, terkejut oleh meteor raksasa yang tiba-tiba dipanggil. Ia mencoba lari untuk menghindari benturan, tetapi batu raksasa itu sudah jatuh menukik. Terbaring di tanah, ia terkejut dan tidak bisa percaya apa yang terjadi. Tiba-tiba, kaki raksasa menghantam tanah dengan kekuatan, mengungkapkan Bos Dumeon. Kepala goblin adalah monster langka dengan sifat pengecut, pertahanan egois, dan balas dendam. Sang paladin, yang sibuk bertarung, terkejut dengan kemunculan bos yang tiba-tiba. Pada saat itu, pahlawan kita berjalan perlahan ke arah kelompok dengan tatapan serius. Sang penyihir bangkit, marah, dan berteriak pada orang itu, tidak mengerti apa yang ia lakukan. Ia hanya mengabaikannya dan terus berjalan ke arah mereka, sambil bertanya tentang si pembunuh. Dengan senyum licik dan mata merah, ia bertanya apakah mereka berteman dengan pembunuh itu. Sang penyihir mencoba bernegosiasi, menyuruh mereka bekerja sama dan membersihkan Dumeon terlebih dahulu. Mantan prajurit tanpa mempertimbangkan usulannya dan mengatakan pendapatnya cukup masuk akal. Gadis itu lega, tetapi ekspresinya berubah menjadi terkejut saat ia melihat sesuatu yang aneh. Tanpa ragu, protagonis menyerang sang penyihir dengan pukulan cepat dan tepat dari belakang. Dengan senyum sinis dan mata yang bersinar merah, ia hanya mengatakan ia menolak untuk membantu. Sistem mengonfirmasi kekalahan pemain itu dan mengidentifikasinya sebagai penjahat, jadi karmanya tidak meningkat. Ia berpikir bahwa ia mencurigai mereka adalah penjahat sejak awal kekacauan ini. Itulah sebabnya ia menggunakan keterampilan untuk bersembunyi terlebih dahulu dan mengamati situasi dari jauh. Ia punya firasat keterampilan itu akan berhasil dan terkejut itu bahkan berfungsi pada tubuh. Sang ketua berteriak padanya, bertanya apakah ia sudah gila karena menghabisi penyihir kelompok tersebut. Dengan senyum mengejek, pria itu hanya bertanya apakah si pirang tahu moto hidupnya. Sang ketua menjadi semakin bingung dan berteriak balik, tidak mengerti sepatah kata pun yang ia katakan. Mantan prajurit itu kemudian menjelaskan bahwa ia tidak pernah memihak orang-orang yang mencoba menikamnya dari belakang. Ia mengatakan bekerja sama dengan orang seperti itu hanya berujung pada akhir yang busuk dan memperlihatkan belati yang berkilau. Si pirang terkejut mengenali senjata itu dan bertanya bagaimana ia mendapatkan belati pembunuh. Pahlawan kita kemudian bertanya apakah ia mengenalinya karena itu milik temannya, dan memberikan senyuman. Sang ketua tidak mengerti bagaimana seorang pendekar pedang bisa menggunakan senjata itu dan bertanya apa yang akan ia lakukan. Ia mengatakan bahwa jika orang itu menjatuhkan mereka, ia tidak akan pernah bisa menyelesaikan Dumeon sendirian. Si Pira menjelaskan bahwa sifat kepala goblin memblokir semua serangan fisik dari pemain. Itulah sebabnya penyihir sangat penting di Dumeon itu dan ia tidak bisa melakukan apapun hanya dengan belati. Protagonis mengungkapkan bahwa ia akan menggunakan efek status dan si Pirang benar-benar bingung. Dengan senyum, pahlawan kita kemudian bertanya apakah pria itu tahu apa yang dihitung sebagai efek status. Ketua kelompok memanggilnya gila karena mencoba menggunakan pendarahan melawan bos Dumeon. Namun dengan senyum licik, mantan prajurit itu mengatakan ia akan setuju jika itu adalah efek pendarahan biasa. Mendengar itu, si Pirang semakin terkejut dan tidak bisa memahami situasinya. Tanpa membuang waktu, pahlawan kita menerjang ke depan ke arah lawannya dengan belati. Ia dengan sigap menghindari serangan kedua pemain tersebut dan menyiapkan serangan balik. Tiba-tiba, si Pirang terkena serangan dan sistem mengumumkan efek belati telah diaktifkan. Efek pendarahan diaktifkan dan kerusakan meningkat pesat karena perbedaan statistik yang sangat besar. Pemain itu tidak mengerti bagaimana statistik mereka bisa begitu berbeda karena ia berada di level yang lebih tinggi. Bahkan di level 24, ia bertanya-tanya apa perbedaannya sehingga membuat keterampilan itu begitu kuat. Mantan prajurit menjelaskan bahwa ia tidak akan mengerti dan berbicara tentang keterampilan yang ia dapatkan di level 20. Keterampilan pendarahan yang ia miliki adalah langka dan bisa bertumpuk yang mengejutkannya juga. Biasanya dalam game, efek status dengan kelas yang sama tidak bertumpuk pada musuh. Namun karena ia menggunakan keterampilan pencuri dengan senjata pembunuh, efeknya menjadi berbeda. Terbaring di tanah, si Pira mengatakan itu adalah peretasan dan tidak bisa percaya kekuatan keterampilan tersebut. Dengan sisa kekuatannya, ia menuduh protagonis sebagai peretas sebelum jatuh dalam kekalahan. Dengan itu, sistem mengonfirmasi kekalahan penjahat dan karmanya tidak meningkat dengan kemenangan ini. Pria itu hanya menghela napas dan mengeluh bahwa semua penjahat mengatakan hal yang sama. Tiba-tiba, sang paladin meneriakkan nama ketua mereka dengan putus asa, menarik perhatian sang pahlawan. Sang paladin panik saat ia menyadari ia berikutnya yang akan dihabisi. Melihat teman-temannya di tanah, ia bertanya-tanya bagaimana semuanya sampai ke titik ini. Ia kemudian menyadari kesalahannya adalah mengacau dengan protagonis sejak awal. Dengan keputusasaan di matanya, pemain itu memutuskan satu-satunya kesempatannya adalah melarikan diri dari sana secepat mungkin. Namun mantan prajurit lebih cepat dan bergerak dengan belatinya untuk menghabisi musuh terakhir. Pendarahan diaktifkan dan perbedaan besar dalam statistik meningkatkan kerusakan serangan itu lebih jauh lagi. Dengan HP di bawah 10%, sang paladin tidak memiliki kekuatan tersisa untuk terus bertarung. Ia kemudian jatuh ke tanah, benar-benar dikalahkan oleh serangan luar biasa orang itu. Sistem mengonfirmasi kekalahan penjahat dan pahlawan kita ditinggalkan sendirian di gua bersama para pemain yang jatuh. Dengan belati di tangan, ia berkomentar bahwa kerusakannya tidak buruk sama sekali dan memikirkan statistiknya. Ia memunculkan layar statusnya dan mengatakan ia menginvestasikan 15 poin ke dalam kekuatan untuk menjadi lebih kuat. Tiba-tiba,
tiba-tiba, kepala goblin mengeluarkan raungan marah dan menatapnya dari kejauhan dengan kebencian. Salah satu tentara elit yang dilawan sang paladin sekarang tergeletak di tanah. Sistem mengumumkan bahwa sang kepala marah atas kekalahan anak buahnya dan akan menyerang. Pria itu berbalik terkejut, tampaknya sempat melupakan monster raksasa itu sejenak. Ia kemudian ingat bosnya masih ada di sana dan mengawasinya berlari ke arahnya. Dengan matanya bersinar merah dan senyum, ia bertanya-tanya apakah mereka akan bersenang-senang sekarang. Monster raksasa itu kemudian melompat ke udara dengan amarah, bersiap untuk menghancurkan pemain. Namun, protagonis menginjak tanah dengan kuat dan bersiap untuk serangan balik dengan semua yang ia miliki. Ia melompat dan mendaratkan tendangan kuat tepat di wajah makhluk raksasa itu tanpa ragu. Kepala goblin menjerit kesakitan karena dampak pukulan itu dan wajahnya sedikit berdarah. Pahlawan kita kemudian menggunakan monster itu sebagai tumpuan dan bersiap untuk gerakan berikutnya. Makhluk itu terlempar kembali oleh kekuatan tendangan itu dan jatuh ke lantai gua. Dengan tatapan penuh tekad, mantan prajurit menganalisis situasi untuk merencanakan serangan berikutnya. Matanya bersinar emas saat ia mengaktifkan keterampilan Eye of Truth kembali. Sistem kemudian melaporkan bahwa sifat pertahanan egois kepala goblin telah diaktifkan. Pria itu menciptakan bilah energi biru dan bersiap untuk serangan yang kuat dan tepat sasaran. Dengan gerakan berputar, ia melepaskan serangan dahsyat pada tubuh monster raksasa itu. Efek pendarahan diaktifkan dan kesehatan bos turun ke 40 lalu 30%. Makhluk itu menjerit kesakitan dan terhuyung mundur karena kerusakan terus-menerus dari efek status tersebut. Dengan aura merah, pria itu mendekati monster yang menatapnya dengan ketakutan. Ia kemudian mengatakan sudah waktunya untuk mengakhiri ini dan menyiapkan belati untuk serangan terakhir. Makhluk raksasa itu menjerit ketakutan dan kesakitan saat ia mencoba menjauh dari pemain. Kepala goblin kemudian berbalik dan mencoba melarikan diri ke bagian belakang gua dengan putus asa. Pada saat itu, sistem mengaktifkan keterampilan backstab protagonis. Monster itu menoleh ke belakang dengan panik saat ia melihat musuhnya tidak ada lagi di sana. Dengan aura biru, mantan prajurit tiba-tiba muncul tepat di belakang makhluk itu. Dengan senyum licik, ia bertanya kemana monster itu pikir ia akan pergi. Kepala goblin membekuk ketakutan dan tidak bisa lagi bergerak dari tempatnya. Pahlawan kita perlahan mendekat, aura merah menyelimuti tubuhnya. Ia mengangkat belati dan mengatakan sudah waktunya untuk akhirnya mengakhiri pertempuran ini. Putus asa, monster raksasa itu menjerit ketakutan saat ia melihat bilah pedang mendekat. Sang kepala berbalik dan mencoba lari sekali lagi, tetapi sudah terlambat untuk melarikan diri. Dengan keterampilan backstab, sistem sekali lagi memindahkan pemain ke dekatnya. Makhluk itu menoleh ke belakang dan melihat protagonis tiba-tiba muncul lagi. Mantan prajurit muncul tepat di depan monster dengan aura biru dan tatapan dingin. Dengan senyum, ia bertanya lagi kemana goblin raksasa itu mencoba pergi. Makhluk itu menjerit satu kali terakhir dengan teror murni saat ia terkejut. Dengan satu serangan tepat sasaran, belati pahlawan kita mengiris udara dengan kecepatan. Sistem mengonfirmasi bos telah dikalahkan dan Dumyeon akhirnya dibersihkan. Ia melihat sabuk kulit yang ia dapatkan dan mengatakan ia butuh satu. Item itu langka dan memakainya meningkatkan kekuatan dan stamina sedikit lebih banyak. Pria itu berpikir bahwa tidak setiap Dumyeon memiliki batas waktu untuk diselesaikan. Ia sedikit kecewa, tetapi tahu tidak ada yang bisa ia lakukan. Namun ia ingat ia masih memiliki lebih banyak hadiah untuk dikumpulkan di sekitar gua. Sistem mengumumkan bahwa ia telah memperoleh item yang ditinggalkan oleh pemain perisai besi. Ia mengambil perisai langka itu dan berpikir item itu pasti harganya mahal. Item lain yang ia dapatkan adalah pedang latihan kelas langka plus. Mantan prajurit terkejut dengan nama aneh dari pedang yang baru saja ia ambil. Ia kemudian menyadari ketua kelompok itu adalah pemain peran yang sangat berdedikasi. Ia kemudian memutuskan ia akan menjual semua item yang ia dapatkan dari para pemain. Tiba-tiba matanya bersinar emas dan kemampuan khususnya diaktifkan. Melihat ke samping, ia melihat cahaya merah aneh di bagian belakang gua. Cahayanya terlalu kuat untuk menjadi sebuah item dan ia bertanya-tanya apakah itu tumbuhan langka. Sistem kemudian memberitahu bahwa ia telah menemukan Dumyeon rahasia dukun goblin. Karena menjadi orang pertama yang menemukannya, ia mendapatkan gelar penjelajah kompeten. Pria itu terkejut dengan penemuan tersebut dan layar menjelaskan jenis-jenis Dumyeon yang berbeda. Ada Dumyeon pesta, bos unik, labirin, dan juga Dumyeon acara. Tetapi jenis yang paling langka dan paling tidak diketahui dari semuanya adalah Dumyeon tersembunyi. Mereka sulit ditemukan dan memerlukan kondisi khusus untuk dimasuki. Sistem mengonfirmasi bahwa ia memenuhi aturan brutal untuk membuka pintu masuknya. Untuk menemukan Dumyeon tersebut, ia harus sendirian di tempat yang ditujukan untuk kelompok. Dengan senyum, ia berpikir bahwa dengan kondisi tersebut akan hampir mustahil untuk menemukannya. Layar menunjukkan bahwa Dumyeon itu kelas hero dan akan menghilang jika ia gagal. Bahkan dengan tingkat kesulitan tersebut, ia mengatakan ia pasti akan bisa menyelesaikan tantangannya. Seorang pemain terkenal mengatakan bahwa memasuki Dumyeon tersebut seperti memasukkan kepala Anda ke dalam mulut binatang buas. Adegan memperlihatkan seekor buaya di dalam air dan menjelaskan bahwa semua orang setuju dengan ungkapan itu. Tanpa peringatan, binatang itu menyerang dan teks mengatakan mulut binatang itu tertutup dengan cepat. Dumyeon tersembunyi persis seperti mulut binatang itu, menunggu mangsanya. Buaya kemudian bersembunyi di dalam air dan menunggu korban berikutnya muncul. Dengan itu, sistem mengonfirmasi masuknya dan ia berjalan masuk ke portal. Mantan prajurit itu tersedot ke dalam portal hitam dengan kecepatan tinggi. Saat masuk, ia terkena bola terkutuk dan mendapatkan efek penglihatan gelap. Efek ini akan mengurangi bidang pandangnya untuk sementara waktu, tetapi sesuatu terjadi. Sifat pahlawannya menahan korupsi mental dan menetralkan efek keterampilan tersebut. Dengan aura emas, ia berkomentar bahwa sambutan Dumyeon cukup ganas.
Suara misterius kemudian bertanya bagaimana ia berani untuk masuk rumahnya tanpa izin. Tiba-tiba, pria itu mendapati dirinya dikelilingi oleh beberapa monster mayat hidup dan laba-laba. Gerombolan goblin mayat hidup San Dukun bersiap untuk menyerang tanpa ragu. Selain goblin, laba-laba raksasa juga muncul untuk mempertahankan tempat tersebut. Dengan ekspresi jijik, ia mengeluh bahwa makhluk mayat hidup itu menjijikan. Dukun yang duduk di singgasana kemudian mencibir dan mengatakan orang itu tampaknya takut pada anak-anaknya. Mantan prajurit terkejut karena bahkan untuk dunia yang sulit, ia tidak mengharapkan bos dengan nama. Dengan tatapan tenang, ia kemudian memuji monster-monster yang terlihat karena itu hanya goblin sederhana. Sang dukun menyadari penyusup itu tidak tegang dan mengatakan ia akan mengajarinya apa itu ketakutan yang sebenarnya. Namun tiba-tiba, protagonis muncul di samping. Bos yang terkejut dengan kecepatannya. Bos bertanya-tanya bagaimana manusia sederhana berhasil menemukan tempat persembunyian rahasianya. Dengan senyum, pria itu ingat bahwa hadiah naga itu bagus dan menjadi bersemangat. Penjahat itu menyadari orang itu tidak memiliki aura penjelajah dan bahwa ia adalah makhluk yang sangat aneh. Dengan aura biru, ia berpikir bahwa petarung jarak jauh harus berhati-hati dari jarak dekat. Sistem menunjukkan bahwa bosnya adalah G-Head Black, goblin kelas hero dengan nama. Tiba-tiba, monster mayat hidup raksasa mengeluarkan raungan marah ke arahnya. Sang dukun mengatakan bahwa meskipun ia aneh, tidak mungkin ia bisa lolos dari sarannya sekarang. Sistem mengumumkan bahwa kontrol tubuh telah diaktifkan dan kecepatan penjahat meningkat. Dengan ini, goblin menggunakan keterampilan ledakan mayat menciptakan ledakan energi yang besar. Makhluk itu kemudian menyerbu ke depan dengan aura ungunya, bersiap untuk serangan yang cepat dan langsung. Dengan tatapan penuh amarah, ia menatap protagonis yang mengamati semuanya dengan penuh perhatian. Sang dukun kemudian berbalik dan melihat ke belakang seolah mencari sesuatu. Ia terkejut melihat orang itu tidak bergerak dan menatapnya dengan aura merah. Dengan senyum licik dan mata merah, mantan prajurit menyiapkan belatinya untuk menyerang. Sistem mengonfirmasi bahwa pendarahan telah diaktifkan dan penjahat terkejut karena rasa sakit. Dengan senyum, ia bertanya apakah goblin itu terkejut dan mengatakan seharusnya dialah yang tegang. Sang dukun menjadi marah dan memanggil pria itu tikus sambil memanggil lebih banyak roh jahat. Ia kemudian meluncurkan beberapa proyektil energi ungu ke arah pemain untuk menyerangnya. Mantan prajurit melompat dengan lincah dan berhasil menghindari semua serangan tanpa masalah. Namun penjahat itu tidak menyerah dan terus meluncurkan lebih banyak ledakan energi ke arahnya. Dengan itu, hujan serangan energi ungu terbang melalui gua dengan kecepatan tinggi. Dengan matanya yang bersinar merah, ia mengatakan ia bisa melihat kemana goblin itu membidik. Ia juga bisa melihat apa yang direncanakan sang dukun dengan gerakan berikutnya. Dengan itu, pria itu berdiri diam di tengah-tengah mayat yang kalah, menunggu saat yang tepat. Sang dukun tersenyum licik dan mengatakan dengan keyakinan bahwa ini adalah akhir bagi sang penyusup. Sistem melaporkan bahwa bos menggunakan seni agung ledakan mayat. Pahlawan kita kemudian melompat dengan lincah untuk menghindari serangan dahsyat makhluk itu. Goblin itu terus menyalurkan sihirnya dengan aura ungu dan tatapan percaya diri. Dengan itu, hujan serangan energi ungu terbang melalui gua dengan kecepatan tinggi. Dengan matanya yang bersinar merah, ia mengatakan ia bisa melihat kemana goblin itu membidik. Ia juga bisa melihat apa yang direncanakan sang dukun dengan gerakan berikutnya. Dengan itu, pria itu berdiri diam di tengah-tengah mayat yang kalah, menunggu saat yang tepat. Penjahat itu tersenyum licik lagi dan berteriak bahwa pertempuran akhirnya berakhir. Sistem menjelaskan bahwa bos menggunakan seni substitusi tubuh untuk melindungi dirinya sendiri. Penjahat itu mengatakan ia tadinya akan bersikap lembut, tetapi karena pria itu mengganggunya, ia akan mengakhiri semuanya. Namun tiba-tiba, protagonis muncul di belakang goblin yang terkejut karena kejutan itu. Dengan senyum mengejek, mantan prajurit bertanya apakah keterampilan monster itu gagal. Tanpa membuang waktu, ia kemudian mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah makhluk itu. Penjahat itu menjerit kesakitan karena dampak pukulan itu dan terlempar ke belakang oleh kekuatannya. Dengan tangan di wajahnya, goblin itu menatap pria itu dengan campuran amarah dan kejutan. Terbaring di tanah, sang dukun mendongak untuk melihat. Protagonis menatapnya dalam keheningan. Dengan aura merah gelap, pria itu perlahan mendekati lawannya. Penjahat itu mengutuknya dan bersumpah ia pasti akan membalas dendam suatu hari nanti. Namun mantan prajurit memotongnya dengan pukulan kuat lain tepat di tengah wajah monster itu. Ia kemudian terus memukul goblin itu tanpa henti dengan serangkaian pukulan cepat. Putus asa, sang dukun mencoba memintanya berhenti, tetapi pria itu tidak memedulikan permohonannya. Tiba-tiba, dia berhenti dan melihat tangannya yang berlumuran cairan hijau. Dengan bingung, goblin itu mengeluh karena pria itu memukul tulangnya dan menyebutnya bermain curang. Pahlawan kita bertanya-tanya bos macam apa yang mengeluh karena tulang-tulangnya sakit. Dia tidak percaya monster tingkat pahlawan bertindak seperti itu. Pria itu mengira ledakannya sangat kuat, namun bos itu tampak terlalu lemah. Si penjahat meringkuk di tanah dalam ketakutan dan mantan prajurit itu hanya memperhatikannya dalam diam. Tiba-tiba, sang dukun menciptakan pedang energi dan menyerang protagonis secara mengejutkan. Namun serangan itu tidak berhasil dan pahlawan kita hanya menatapnya tanpa memahami situasi. Sang dukun mencemooh dan berkata dia hanya menunggu pria itu menurunkan kewaspadaannya. Dengan senyum sinis, penjahat itu mengaktifkan kemampuan khususnya di dalam kegelapan. Sistem memberitahu bahwa statistik monster akan meningkat pesat dengan kemampuan tersebut. Dia berpikir bahwa apapun penampilannya, ceritanya berubah ketika Anda naik peringkat. Dengan pedang di tangan, dia tahu dia tidak bisa membiarkan goblin itu menjadi lebih kuat. Tanpa membuang waktu, pemain tersebut melancarkan
melemparkan pukulan kuat ke lawannya. Sistem mengumumkan bahwa kekuatannya meningkat sebesar 20, melampaui 100 poin. Set prajuritnya aktif dan dia mendapatkan tambahan 7% kerusakan. Efek amarah diaktifkan dan dia mendapatkan tambahan 10% kerusakan terhadap bos. Kemahiran pedangnya juga meningkatkan kerusakan sebesar 10% lagi. Dengan tatapan penuh tekad, dia mengatakan segalanya menjadi setara saat menghadapi kerusakan yang luar biasa. Dengan serangan yang tepat, pedang merahnya menembus energi gelap musuh. Si penjahat lenyap menjadi asap dan sistem mengonfirmasi kekalahan bos penjara bawah tanah. Matanya bersinar merah saat dia menerima konfirmasi kemenangannya. Karena menjadi yang pertama menyelesaikannya, hadiahnya ditingkatkan dan dia naik level. Hadiah pertama adalah Orbro Pendendam Dukun Goblin tingkat pahlawan. Dia juga mendapatkan jubah Dukun Goblin tingkat pahlawan tanpa batasan kelas. Dengan senyum puas, dia terkesan dengan hadiah tingkat pahlawan tersebut. Pria itu menganalisis item tersebut dan berpikir pilihannya aneh tapi berguna. Dia kemudian melihat item bernama Jejak Klan yang terlupakan dan menjadi penasaran. Dia menjadi berpikir karena tingkatannya tidak diketahui dan mengingat item untuk saat ini, lalu dia melihat pemberitahuan sistem baru. Layar menunjukkan kartu tadi kenal dan dia bertanya-tanya apa itu. Dijelaskan bahwa permainan menganggap kartu sangat serius untuk keterampilan dan pesona. Dengan senyum, dia berpikir jika itu kartu monster, itu pasti untuk memikat. Kartu itu adalah Jihad Black sendiri dan bisa memanggilnya sebagai pelindung. Dijelaskan bahwa pelindung adalah makhluk yang melindungi pengguna dalam pertempuran. Pria itu menggaruk kepalanya dengan sedikit kecewa melihat hadiahnya. Dia ingat bahwa kecuali itu adalah binatang suci seperti yang Ihuang atau Hosek, dia pikir pelindung biasa tidak berguna dan hanya membuang-buang uang. Dengan kilatan energi, pelindung barunya dipanggil dan tampak seperti seorang anak kecil. Sistem menunjukkan bahwa itu adalah makhluk tingkat pahlawan bernama, tetapi sifat-sifatnya sangat aneh. Goblin kecil itu kemudian mengenalinya dan bertanya dengan kaget mengapa dia ada di sana. Dengan tatapan jijik, dia tidak percaya makhluk itu adalah pelindung barunya. Dia membayangkan pelindung keren seperti Pegasus, tapi kenyataannya sangat berbeda. Goblin itu mengeluh di tanah karena menjadi pelayan dari manusia kotor yang tidak berguna. Dia membaca sifat-sifatnya lagi dan tidak mengerti kemampuan tidak berguna macam apa itu. Sistem memperingatkan bahwa karena sifatnya dan loyalitas yang rendah, dia bisa dihianati. Dengan tatapan marah, dia menyadari situasi dengan pelindung itu gila. Melihat sikap nakal makhluk itu, dia memutuskan dia tidak bisa membiarkan situasi ini berlanjut. Dengan itu, dia menghentakkan kaki ke tanah dan perlahan mendekati teman barunya. Ketakutan, goblin kecil itu bertanya apa yang ingin dilakukan manusia itu padanya sekarang. Pria itu kesal dan bertanya bagaimana mungkin pelayan berani memanggil tuannya sebagai manusia. Dengan mata merah dan kemarahan yang meluap, dia meneriaki goblin itu karena penghinaan tersebut. Makhluk itu benar-benar ketakutan oleh reaksi marah tuan barunya. Dengan senyum jahat, dia berkata, dia akan memperbaiki goblin itu dengan 1 pukulan per detik. Makhluk itu bingung dan bertanya-tanya apa maksud pria itu dengan ancaman tersebut. Dengan senyum yang lebih jahat lagi, dia mengatakan ini saatnya untuk pemukulan yang bagus. Makhluk kecil itu panik saat menyadari apa yang akan dilakukan tuannya kepadanya. Dengan itu, jeritan kesakitan bergema di seluruh gua dan sistem memperingatkannya tentang tindakannya. Yang mengejutkan, dengan setiap pukulan yang dia berikan, loyalitas goblin itu naik sedikit. Adegan kemudian beralih ke dunia nyata dengan matahari terbenam di cakrawala kota. Dengan kilatan cahaya, pria itu bangun dan keluar dari kapsul imersinya di kamarnya. Dia kemudian meregangkan tubuh dan mengeluh bahwa di luar sudah malam lagi. Dia pergi ke ruang tamu dan bertanya pada adiknya apakah ada makanan di rumah. Gadis itu menjawab bahwa tidak ada apa-apa dan bahwa dia tidak meninggalkan apapun untuknya tadi. Dengan tatapan bosan, dia bertanya-tanya pemandangan macam apa ini di depannya. Dia duduk di sofa dan bertanya pada gadis itu di mana ibu mereka sekarang. Adiknya kemudian mengatakan dia pergi keluar dan pria itu terkejut bahwa dia juga bermain GOS. Dia menjawab bahwa semua orang bermain game akhir-akhir ini dan bahwa dia tidak istimewa. Dia mengungkapkan dia di level 71 dan dia terkejut dengan informasi itu. Pahlawan kita bertanya-tanya apakah dia sering bermain dan adiknya membenarkan bahwa dia sering bermain. Dia mengatakan dia mulai bermain 6 bulan yang lalu dan itu cukup menyenangkan dengan teman-teman. Pria itu berpikir sejenak dan bertanya-tanya apakah butuh waktu selama itu untuk mencapai level 70. Gadis itu menjawab bahwa dia tidak bermain selama 10 jam sehari seperti orang tertentu yang dia kenal. Mantan prajurit itu hanya menatapnya dalam diam tanpa tahu harus menjawab apa. Tepat saat itu, TV menampilkan laporan berita tentang guild pahlawan dan dia bilang dia mengenal mereka. Dia bertanya apa itu guild pahlawan dan dia terkejut dengan ketidaktahuannya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah kelompok paling populer dan ketenaran mereka sebanding dengan Miles All. Pria itu tidak mengerti karena mereka bahkan tidak termasuk dalam 10 besar dalam game. Dia kemudian mengungkapkan alasannya karena ketua guild sangat tampan. Gadis itu mengatakan bahwa bahkan dengan Miles All, kebanyakan gadis lebih memilih guild pahlawan. Protagonis berpikir ketua guild terlihat terlalu seperti pria cantik. Adiknya memujinya mengatakan dia adalah kombinasi sempurna antara tampan dan imut. Kesal, pria itu bergumam bahwa dia terdengar seperti pelikan yang berbicara seperti itu. Dia bangun dan mengatakan dia akan berlatih sedikit dan gadis itu mengolok-olok wajahnya. Dia berbalik dan bertanya padanya apa itu YouTube dengan tatapan penasaran. Dia menjelaskan bahwa semua kelompok besar membuat video dan bahkan mendapatkan 100 juta penayangan. Pahlawan kita benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja dia dengar dari adiknya.
Dia bertanya apakah ketua guild menghasilkan banyak uang dari video-video tersebut. Dengan tatapan melamun, dia memikirkan berapa banyak ayam goreng yang bisa dia beli. Dia terus mengulangi 1 miliar berulang kali dan adiknya bertanya apa yang terjadi padanya. Dengan tatapan seperti zombie, dia berjalan ke kamarnya sambil masih memikirkan uang itu. Tanpa sepatah kata pun, pria itu masuk ke kamarnya dan membanting pintu. Gadis itu dibiarkan benar-benar bingung bertanya-tanya mengapa dia bersikap aneh. Kembali ke dalam game, sistem menghubungkannya kembali ke dunia virtual GOS. Di hutan, dia memutuskan untuk merekam sedikit, berpikir itu mungkin berguna di masa depan. Tiba-tiba, pelindung barunya muncul dari portal dan memanggilnya Tuan. Mantan prajurit itu kesal karena goblin itu tidak menggunakan gelar kehormatan. Ketakutan, makhluk itu meminta maaf, tapi pahlawan kita bilang tidak apa-apa. Dia kemudian melemparkan jubah yang dia dapatkan untuk dikenakan goblin kecil itu. Pria itu mengatakan harus berpakaian dan sistem mengumumkan bahwa loyalitasnya telah turun. Dengan senyum jahat, goblin itu mengatakan bahwa sekarang setelah memiliki pakaian, dia bebas. Mendengar itu, protagonis menjadi marah pada keberanian pelayannya. Melihat reaksinya, goblin itu berterima kasih padanya dan loyalitasnya naik lagi. Dengan helaan napas, dia bertanya-tanya loyalitas macam apa yang naik turun seperti itu. Goblin kecil itu kemudian bertanya kemana mereka akan pergi sekarang karena sudah berpakaian. Dengan senyum licik, pria itu menjawab bahwa mereka harus keluar dari sana. Makhluk itu benar-benar bingung dengan jawaban aneh tuan barunya. Tiba-tiba, serangga raksasa muncul dan mengeluarkan jeritan yang mengerikan di hutan. Adegan menunjukkan mereka sudah mengalahkan beberapa monster dan sistem mengonfirmasinya. Pelindung kecil itu hanya melihat makhluk-makhluk yang jatuh dan merasa kasihan pada mereka. Dengan pedang di bahunya, dia mengatakan mereka cukup sial untuk berpapasan dengan iblis. Goblin itu kemudian memanggilnya dan pria itu menoleh untuk melihat apa yang diinginkannya sekarang. Makhluk kecil itu berjalan perlahan menuju tuannya di hutan. Mantan prajurit itu menyuruhnya mengambil barang-barang dan mencoba membuat undiat. Goblin itu kemudian mendekati salah satu makhluk yang jatuh untuk menggunakan kemampuannya. Dia berlutut di samping goblin merah yang terbaring di lantai hutan dengan aura ungu. Dukun kecil itu mulai melafalkan mantra kuno. Dengan itu, tubuh goblin itu bangkit dan menjadi undiat dengan mata ungu. Pria itu terkejut dan sistem mengonfirmasi goblin itu telah menjadi undiat. Dukun kecil itu mengatakan biasanya dia akan membuat legiun, tetapi levelnya rendah. Pria itu terkesan dan berpikir kemampuan goblin itu akan sangat berguna. Pelindung itu kemudian meneriaki pelayan-pelayannya yang baru dengan aura ungu yang kuat. Tiba-tiba, gerombolan goblin undiat mulai berlari ke hutan. Protagonis benar-benar bingung dan bertanya-tanya kemana mereka akan pergi. Dukun kecil itu menjelaskan mereka telah mengirim mereka untuk mengambil barang-barang yang jatuh di tanah. Dengan wajah marah, dia mengeluh bahwa pelayannya sudah mendelegasikan tugas. Pria itu duduk di atas batang kayu dan bertanya-tanya kapan dia akan mencapai level 2. Goblin itu mendengar keluhannya dan mengatakan dia tahu di mana monster elit berada. Pahlawan kita benar-benar terkejut dengan wahyu tak terduga pelayannya. Pelindung kecil itu menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya berkumpul di satu tempat. Dengan senyum jahat, mantan prajurit itu bersemangat tentang berita monster itu. Pria itu duduk di batang kayu dan bertanya-tanya kapan dia akan mencapai level 2. Goblin itu mendengar keluhannya dan mengatakan dia tahu di mana monster elit berada. Pahlawan, kita benar-benar terkejut dengan wahyu tak terduga pelayannya. Pelindung kecil itu menjelaskan bahwa mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya berkumpul di satu tempat. Dengan senyum jahat, mantan prajurit itu bersemangat tentang berita monster itu. Adegan kemudian beralih ke hutan dengan langit biru dan awan putih. Di hutan, sekelompok goblin berkumpul di sekitar api unggun. Bersembunyi di semak-semak, goblin itu dengan bangga menunjukkan kelompok itu kepada tuannya. Dengan senyum jahat, dia berpikir situasi ini gila dan sangat bagus. Tiba-tiba, misi kejutan, ujian para pejuang, dihasilkan oleh sistem. Dengan senyum jahat, dia bilang dia pasti akan menyelesaikan misi itu. Salah satu goblin menyadari sesuatu yang aneh dan berbalik dengan tatapan terkejut. Dia kemudian menyerang ke depan dengan kecepatan dan menggunakan keterampilan untuk menutup jarak. Dengan senyum dan mata merah, mantan prajurit itu menyapa monster-monster itu. Goblin itu kemudian menyerang dengan pedangnya dan aura merah mengelilingi tubuhnya. Dengan serangan yang tepat, pedang protagonis mengenai monster itu dengan telat. Makhluk itu terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan dan jatuh terkalahkan. Dengan matanya yang bersinar merah, goblin itu berteriak murka pada serangan itu. Dia kemudian mendaratkan tendangan kuat tepat di wajah makhluk raksasa itu. Pukulan itu mendarat tepat dan monster itu benar-benar tertegun oleh dampaknya. Makhluk itu terlempar ke belakang oleh kekuatan dan berteriak kesakitan karena pukulan itu. Dengan itu, pria itu menyiapkan belatinya yang kini bersinar dengan energi biru. Sistem mengumumkan bahwa dia menggunakan keterampilan dan menyerang beberapa musuh sekaligus. Efek pendarahan diaktifkan dan makhluk itu menerima banyak kerusakan darinya. Dalam posisi tempur, dia bersiap untuk ronde serangan berikutnya. Monster lain menyerang dengan pedangnya sambil berteriak marah saat menuju ke arahnya, tetapi mantan prajurit itu menangkis serangan itu dengan pedangnya tanpa kesulitan. Senjata beradu menciptakan beberapa percikan dari benturan yang kuat. Goblin itu terkejut melihat serangannya dipertahankan dengan begitu mudah. Dia kemudian menendang lawannya, mengirimnya ke tanah dengan serangan yang tepat. Makhluk itu berteriak kesakitan saat dia jatuh terkalahkan setelah serangan balik. Tanpa membuang waktu, dia mengambil pedang besarnya bersiap untuk serangan itu. Dia kemudian melompat ke udara untuk serangan ke bawah yang kuat. Monster itu menatap lawannya di udara dengan
dengan teror murni di matanya. Dengan tatapan penuh tekad dan mata merah, dia menyiapkan pukulan terakhir. Dengan satu serangan, pedang itu turun dengan kekuatan penuh mengakhiri pertarungan untuk selamanya. Monster itu hanya menatapnya di saat-saat terakhirnya sebelum dia jatuh. Dengan itu, dia mengalahkan semua goblin dan area itu dipenuhi dengan tubuh-tubuh yang jatuh. Dari kejauhan, pelindungnya menyaksikan pemandangan itu benar-benar terkejut dengan kekuatannya. Dia berpikir bahwa dia pernah merasakan ini sebelumnya, tetapi tuannya bukanlah manusia. Pria itu menoleh ke pelayannya dan menatapnya dengan senyum jahat. Pedang besarnya kemudian menusuk tanah menandai berakhirnya pertempuran. Dia mengatakan dia telah mengurus para pejuang dan bahwa bos seharusnya muncul sekarang. Tiba-tiba, kepala goblin biru raksasa muncul dengan kapak es. Misi diperbarui dan sistem memberitahu mereka nama bos baru, Karuk. Dengan senyum, dia menyebutnya tas jarahan berjalan dan menjadi bersemangat. Pria itu kemudian menarik pedangnya dari tanah untuk memulai pertempuran baru. Tanpa ragu, dia menyerang dengan kecepatan penuh ke arah bos raksasa yang baru itu. Dengan lompatan yang kuat, dia masuk dengan pedangnya untuk serangan udara miliknya. Pelindung berteriak putus asa karena bos terlalu kuat untuknya saat ini. Monster itu menggunakan keterampilan dan kapaknya bersinar dengan energi biru yang intens. Dengan matanya yang bersinar merah, pria itu menghadapi lawannya dengan tekad. Kepala itu kemudian berteriak murka dan bersiap untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Kapak es menghantam tanah dengan dampak yang menghancurkan dan kuat. Makhluk itu terkejut melihat serangannya meleset dari sasaran. Goblin kecil itu lega melihat tuannya berhasil menghindar. Pahlawan kita kemudian memblokir serangan itu dengan pedang besarnya tanpa kesulitan. Dengan mata merah dan senyum, dia menghadapi lawannya tanpa rasa takut. Goblin raksasa itu menjadi semakin marah karena keberanian pemain itu. Dia kemudian berteriak dan menyerang lagi dengan kapak esnya dengan lebih banyak kekuatan. Pria itu memegang pedangnya dengan kedua tangan untuk bersiap menghadapi pukulan itu. Senjata beradu dalam duel kekuatan menciptakan ledakan besar. Dengan gerakan berputar, dia berhasil menghindar dan menyerang pada saat yang sama. Rahang pelindung kecil itu jatuh melihat apa yang baru saja disaksikannya. Dia tidak percaya tuannya menggunakan keterampilan tangkisan. Dengan tatapan penuh tekad, mantan prajurit itu menghadapi lawannya. Sistem menjelaskan bahwa tangkisan adalah keterampilan defensif yang memantulkan serangan. Ini adalah keterampilan langka yang bahkan bisa menetralkan kemampuan legendaris. Tapi karena tingkat keberhasilannya yang rendah, hampir tidak ada yang menggunakannya dalam permainan. Dengan senyum jahat, dia berpikir dia beruntung mendapatkan keterampilan ini dari gacha. Bos kemudian menggunakan kemampuannya lagi untuk serangan yang menghancurkan. Ledakan besar dari energi biru terjadi dan makhluk itu kelelahan. Dengan tatapan penuh kemarahan, pria itu bersiap untuk serangan balik. Monster itu terkejut dan tidak mengerti bagaimana dia masih berdiri. Dengan senyum jahat, dia menyadari keterampilan bos telah habis. Goblin raksasa itu berteriak frustrasi karena gagal dalam serangannya. Dari kejauhan, pelindung kecil itu memperhatikan pemandangan itu dengan ketakutan dan kekaguman. Dengan pukulan terakhir, sistem mengonfirmasi kekalahan bos, Karuk. Sistem kemudian mengumumkan bahwa misi telah selesai dan dia menerima beberapa hadiah. Dengan senyum jahat, mantan prajurit itu terkejut melihat dia mendapatkan 2 tiket. Sangat gembira, dia mulai melompat dan menari sendirian di tengah hutan. Bersembunyi, pelindungnya memperhatikannya dan bergumam bahwa dia melakukan hal itu lagi. Dia berpikir bahwa selama pertarungan, tuannya terlihat seperti iblis dengan mata merah. Tetapi ketika sampai pada gacha, dia menjadi orang bodoh yang lengkap dan bertindak aneh. Tanpa membuang waktu, pria itu memutuskan untuk menggunakan tiket keterampilan barunya di menu. Dengan itu, cahaya biru yang intens muncul dan undian keterampilan dimulai. Keterampilan pertama yang muncul adalah yang langka. Tendangan naga naik yang hebat. Tepat setelah keterampilan buff serangan daya terungkap dan dia terkejut. Ini adalah keterampilan utama untuk kelas penyangga dan sangat meningkatkan serangan fisik. Dengan itu, pedang satu tangan sederhana bisa memiliki kekuatan pedang besar. Pemain itu sangat senang dan berpikir bahwa sekarang dia bisa menjadi DPS yang melakukan self buff. Dengan mata merah, dia merayakan bahwa sekarang dia memiliki tendangan yang dia selalu ingin gunakan. Tiba-tiba, pemberitahuan untuk item yang tidak teridentifikasi muncul di depannya mengejutkannya. Dengan itu, atasan dan celana kulit karp terungkap, keduanya abu-abu pahlawan. Dia juga mendapatkan pelindung bahu dan cincin dan senang menukar set lamanya. Tanpa ragu, pria itu menekan tombol untuk melengkapi set baju besi barunya. Sistem mengonfirmasi bahwa dia telah melengkapi set prajurit dan menunjukkan bonus baru. Dia berbalik dan bertanya pada pelayannya apakah baju besi 2 warna yang baru itu terlihat bagus. Goblin kecil itu menatapnya dan mengatakan bahwa terkadang tuannya benar-benar membuatnya takut. Dengan senyum menakutkan, pemain itu menjawab bahwa pelayannya juga membuatnya takut. Dia kemudian mulai menyombongkan diri mengatakan bahwa bahkan dia takut pada dirinya sendiri. Berpose keren, dia mengagumi dirinya sendiri dan goblin kecil itu hanya menyaksikan pemandangan itu. Pelindung itu kemudian berpikir tuannya benar-benar gila dan membuat wajah. Pada saat itu, sistem mengumumkan bahwa loyalitas pelayannya telah berkurang 1 poin. Pria itu bertanya apakah goblin itu menjelek-jelekannya dan makhluk itu panik. Dengan tatapan marah, dia mengambil pedangnya dan mengancam pelayannya dengan aura merah. Ketakutan, makhluk itu setuju dan sistem mengumumkan bahwa loyalitasnya telah meningkat. Melihat itu, mantan prajurit itu hanya menghela napas pada situasi
versi pelindungnya yang aneh. Pria itu memberitahu pelayannya bahwa mereka akan pergi dan mulai berjalan melalui hutan. Makhluk kecil itu kemudian bertanya kemana mereka akan pergi sekarang dengan terburu-buru. Dengan tatapan serius, mantan prajurit itu menjawab bahwa sudah waktunya untuk berburu bos baru. Itu, Goblin mengatakan bahwa karena dia mengalahkan satu pejuang, dia bisa dengan baik mengalahkan yang lain. Tiba-tiba, pelindung kecil itu mendapat kesadaran dan mengingat sesuatu yang sangat penting. Sistem mengumumkan bahwa dia perlu mengalahkan Ratu Laba-Laba untuk pergi ke kota berikutnya. Adegan berubah ke hutan yang penuh dengan jaring dengan beberapa pemain menunggu monster itu. Salah satu pemain mengeluh tentang penantian dan yang lain mengatakan ada 10 menit tersisa sampai bos. Petualang lain bertanya-tanya di mana monster itu akan muncul kali ini di peta permainan. Salah satu dari mereka menyarankan bahwa mungkin bos akan muncul di barat atau utara hutan besar. Tepat saat itu, pahlawan kita dan pelayannya tiba di lokasi yang dipenuhi oleh pemain yang menunggu. Dia kemudian bertanya pada goblinnya apakah dia tahu di mana bos biasanya muncul di area tersebut. Makhluk itu menjawab bahwa dia tidak tahu karena monster itu berasal dari generasi GOS yang berbeda. Dengan helaan napas, pria itu mengeluh bahwa pelayannya bilang dia tahu seluruh hutan. Goblin kecil itu terlihat malu dan tidak tahu harus berkata apa kepada tuannya yang marah. Dengan penuh pertimbangan, pemain itu bertanya-tanya di mana makhluk raksasa itu akan muncul sekarang. Dia kemudian memutuskan dia akan menggunakan kemampuannya untuk sampai ke sana lebih dulu, apapun yang terjadi. Tiba-tiba, sistem mengumumkan bahwa pasif pembunuhnya telah diaktifkan dan menunjukkan lokasinya. Mantan prajurit itu terkejut melihat jejak merah yang menunjukkan jalannya. Dia tidak mengerti karena dia tidak memiliki gelar pembunuh laba-laba di game online. Dengan mata lebar, dia mulai memahami apa yang terjadi pada saat itu. Dia bertanya-tanya apakah kemampuan itu bekerja pada semua bos dan bukan hanya yang telah dia kalahkan. Tapi dia memutuskan itu tidak terlalu penting saat ini dan fokus pada jejak merah di depannya. Dengan senyum jahat, dia pikir dia akan memonopoli bos dan menggunakan keterampilan teleportasinya. Tiba-tiba, lingkaran cahaya muncul di tengah-tengah. Para pemain dan salah satu dari mereka terkejut oleh cahaya itu. Adegan kemudian beralih ke gua gelap dengan laba-laba raksasa bernama Deliza. Dengan teleportasinya, pria itu dan pelayannya muncul di depan bos dan sistem memberitahu mereka. Dengan senyum puas, dia terkejut rencananya benar-benar berhasil pada akhirnya. Goblin itu bertanya bagaimana dia melakukannya dan pria itu mengatakan itu cerita yang panjang. Dengan mata merah, dia mengatakan hal terpenting adalah sekarang saatnya bertarung lagi. Dengan bos di depannya, pria itu terkesan dengan betapa raksasanya itu sebenarnya. Ratu Laba-Laba kemudian mengeluarkan jeritan yang mengerikan dan bersiap untuk menyerang pemain itu. Dengan tatapan penuh amarah, mantan prajurit itu menghadapi lawannya dan bersiap untuk bertarung. Tanpa membuang waktu, makhluk itu menerjang pria itu dengan cakarnya. Tetapi pahlawan kita menggunakan kemampuan teleportasinya untuk dengan mudah menghindari serangan itu. Makhluk itu terkejut melihat lawannya tiba-tiba menghilang di depannya. Dengan matanya yang bersinar merah, ia mulai mencarinya di gua yang gelap. Tiba-tiba, energi emas bermanifestasi dan naga besar muncul entah dari mana. Sistem mengumumkan dia menggunakan tendanya naga dan bahwa kerusakannya meningkat. Pukulan itu mendarat tepat dan makhluk raksasa itu menjerit kesakitan dari dampak tendangan itu. Dengan matanya yang bersinar emas, dia bersiap untuk serangan berikutnya. Saat dia mendarat di tanah, dia menciptakan gelombang kejut ungu dengan kekuatan barunya. Dengan pedangnya yang bersinar, dia menyerang ke depan dengan kecepatan untuk serangkaian pukulan. Laba-laba itu terkejut dengan kecepatan dan kekuatan lawannya. Serangan. Dengan serangkaian tebasan, dia memukul tubuh monster itu beberapa kali tanpa berhenti. Setelah serangan itu, dia mendarat di tanah dan bersiap untuk ronde pertarungan berikutnya. Tanpa memberi bos waktu untuk bernapas, dia bergegas masuk untuk serangan baru yang lebih kuat. Dia kemudian mengaktifkan buff-nya dan sistem mengumumkan kekuatan serangannya meningkat. Dengan aura berapi-api, pria itu melompat ke udara untuk pukulan yang lebih dahsyat. Sistem mengumumkan dia akan menggunakan tendangan naga sekali lagi melawan bos. Sekali lagi, naga emas muncul dan menyerang dengan kecepatan penuh ke arah makhluk itu. Dengan pukulan yang tepat, dia mendaratkan tendangan tepat di wajah monster raksasa itu. Laba-laba itu kemudian meludahkan cairan hijau dan menjerit kesakitan dari dampak pukulan itu. Serangan itu begitu kuat sehingga melemparkan monster itu ke belakang dengan kekuatan besar dan membuatnya terpana. Dari kejauhan, pelindungnya menyaksikan pemandangan itu dan mengasihani nasib buruk monster itu dalam pertarungan. Dengan laba-laba yang jatuh di tanah, dia mendekat untuk menyelesaikan pertempuran untuk selamanya. Meskipun terluka parah, makhluk itu masih berhasil menggumamkan namanya dengan susah payah. Dengan aura merah, dia mengatakan dia tidak tahu siapa Aliza itu dan menatapnya dengan kebencian. Dengan senyum jahat, dia bertanya-tanya apakah itu akan terus berbicara saat dikalahkan. Makhluk itu kemudian meneriakkan namanya sekali lagi sebelum akhirnya tak terelakkan dalam pertarungan. Bersembunyi, Goblin itu menyaksikan pemandangan itu dan meneriakkan nama laba-laba itu bersamanya. Ia kemudian bergumam bahwa miliknya. Tuan sangat kejam karena melakukan itu pada makhluk itu. Tanpa belas kasihan, pahlawan kita terus menyerang laba-laba yang menjerit putus asa. Pelindung kecil itu tiba-tiba bertanya-tanya di mana dia tahu nama itu. Dengan mata lebar, dia mendapat pencerahan dan berteriak kaget saat teringat. Melihat tuannya akan mengakhiri pertarungan, pelayan itu berteriak agar dia segera berhenti. Ia kemudian berlari dengan putus asa ke arah pria itu memohon padanya untuk tidak menyerang. Benar-benar bingung, mantan prajurit itu bertanya mengapa dia bertindak
indah seperti itu. Goblin itu kemudian berlari ke laba-laba dan dengan air mata meminta untuk membuka matanya. Makhluk raksasa itu menatapnya dan tanpa mengenali suara teman lamanya. Menangis, dia bertanya apakah dia tidak mengingatnya setelah sekian lama berpisah. Dengan air mata di matanya, laba-laba mengenalinya dan pemandangan itu kembali ke masa lalu. 150 tahun yang lalu di hutan, goblin itu berjalan sendirian di antara pepohonan. Tiba-tiba, dia mendengar seseorang memanggilnya dan menanggapi suara misterius di hutan. Di atas daun, dia menemukan laba-laba merah kecil yang tidak berhenti bicara. Dia mengambilnya dan bertanya-tanya apakah spesies seperti itu selalu ada di hutan. Dengan senyum jahat, dia mengundangnya untuk ikut bersamanya dan laba-laba itu menerima undangan tersebut. Makhluk kecil itu sangat senang dan terus mengulangi namanya kepada goblin. Laba-laba itu kemudian mengingat goblin di rumahnya duduk di kursi kayu. Dia mengatakan Lisa adalah nama yang terlalu sederhana dan menyarankan Aliza sebagai alternatif yang lebih baik, tetapi laba-laba kecil itu tidak menyukainya dan melompat ke atas meja untuk memprotes. Idenya, goblin bersikeras bahwa namanya harus Aliza dan bukan Lisa. Tidak mungkin. Melihat betapa keras kepalanya dia mengatakan dia akan memanggilnya Aliza mulai sekarang. Adegan berubah dengan dia mengucapkan selamat tinggal karena dia harus pergi ke tempat berbahaya sendirian. Laba-laba itu kemudian bertanya apakah dia bisa pergi bersamanya, tetapi goblin itu tidak membiarkannya ikut. Dia mengatakan tempat itu sangat berbahaya dan bahwa dia tidak bisa ikut dengannya dalam keadaan apapun. Dengan senyum, dia mengatakan dia akan segera kembali dan pergi, meninggalkan laba-laba kecil itu. Makhluk kecil itu sangat sedih melihat tuannya meninggalkan rumah tanpanya, tetapi tuannya tidak pernah kembali dan laba-laba kecil itu dibiarkan sendirian selamanya. Adegan menunjukkan makhluk itu menunggu di rumah saat malam tiba di luar, menunjukkan waktu berlalu dengan laba-laba menunggu selama 1, 10, dan 100 tahun. Dengan itu, Aliza kecil menunggu tuannya, tidak pernah menyerah untuk melihatnya. Jadi, dia memutuskan untuk pergi ke hutan tempat dia pertama kali bertemu temannya. Di sana, dia terus mengulangi nama yang dia berikan padanya agar dia tidak melupakannya lagi. Kembali ke masa kini, goblin kecil itu menangis dan memeluk teman masa kecilnya, mantan prajurit. Itu kemudian bertanya apakah ini berarti dia meninggalkannya di masa lalu. Mendengar itu, pelayan kecil itu benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Tanpa menjawab, goblin itu hanya terus menangis dan memeluk laba-laba raksasa itu. Pria itu kemudian bertanya mengapa dia tetap bersembunyi selama 150 tahun. Makhluk itu menjawab bahwa dia tidak bisa menatakannya karena itu di luar kemampuannya saat ini. Pemain benar-benar bingung dan bertanya-tanya apa maksudnya dengan itu. Dengan wajah sedih, pelindung kecil itu hanya meminta maaf kepada tuannya. Pahlawan kita menjadi berpikir tentang situasi itu dan tidak tahu harus berbuat apa dengan mereka sekarang. Dia kemudian bergumam bahwa dia tidak bisa melewatkan misi karena itu adalah misi kelulusan untuk permainan. Pelayannya mengangguk setuju sambil dengan sedih menatap laba-laba raksasa itu. Tiba-tiba, makhluk itu memanggilnya dan dia berbalik ke arahnya dengan tatapan terkejut. Goblin kecil itu benar-benar bingung dan bertanya apa yang dia bicarakan dengannya. Dia kemudian berteriak, "Tidak," dan laba-laba itu terus mengulangi namanya padanya berulang kali. Pria itu menoleh ke pelayannya dan bertanya, ada apa dengannya sampai berteriak seperti itu? Dengan aura ungu, makhluk itu mengatakan bahwa dia harus mengakhiri hidupnya sekarang juga.